Bab 721, Ujian Hukum. Ketika pria berjubah merah berbicara tentang membandingkan pemahaman konsep, semua mata elit muda yang hadir mulai bersinar dengan cahaya cemerlang. Mereka semua adalah individu yang luar biasa di generasinya dan mereka semua memiliki keyakinan mutlak dalam pemahaman mereka tentang hukum. Ketika para pemuda luar biasa tersebut berkumpul, wajar jika mereka ingin saling mengalahkan, semuanya berharap mendapat kesempatan untuk memamerkan kemampuan superior mereka. Dan perbandingan konsep ini adalah kesempatan terbaik untuk melakukannya. Haha, kompetisi membandingkan konsep api kita. Saya sangat yakin akan hal ini. Yellow Right Min dengan bersemangat menggosok kedua telapak tangannya, seolah dia tidak sabar untuk memulai. Semua elit muda yang hadir tampak bersemangat untuk memulai. Pria tua berjubah merah itu tidak lagi peduli dengan obrolan ringan, dia mengeluarkan gulungan gambar merah dari cincin spasialnya. Gulungan gambar ini seakan mengungkap suasana yang membuat seseorang merasakan perubahan-perubahan dalam hidup. Itu diikat dengan benang merah sederhana. Itu adalah perjanjian Phoenix kuno. Itu benar-benar perjanjian Phoenix kuno. Aku hanya pernah mendengarnya di teks kuno klanku, tapi hari ini, aku akhirnya melihat aslinya. Mata seorang elit heroik bersinar. Perjanjian Phoenix kuno ini ditinggalkan oleh seorang patriark dari klan Phoenix dari alam dewa tepat sebelum dia menjalani nirwana. Dia telah menulis beberapa lusin karya ini, tetapi seharusnya tidak lebih dari 2 di Timewon Phoenix City. Selain batu totem, ini adalah harta paling berharga berikutnya. Hua, orang tua berjubah merah membuka gulungan gambar merah tua dan energi panas yang membara tiba-tiba memancar keluar. Pada gulungan gambar, ada gambar burung phoenix yang tersembunyi di dalamnya, berputar-putar seolah-olah akan lepas dari batas gulungan itu setiap saat. Siapa yang pertama? Aku. Beberapa elit muda dengan tidak sabar mengangkat tangan, melambai-lambaikan tangan. Anda, orang tua berjubah merah dengan santai menunjuk ke arah Yellow Right Min. Wajah Yellow Right Min langsung dipenuhi kegembiraan. Kesempatan untuk memahami perjanjian Phoenix kuno sangat jarang. Berdirilah di hadapan perjanjian Phoenix kuno dan pahami kekuatan hukum di dalamnya. Saya akan menilai pemahaman individu Anda, tingkat kompatibilitas, serta pencapaian Anda dalam konsep api. Hasil akhir akan diputuskan oleh saya. Sekarang, mulailah. Ya Pak, Yellow Right Min melangkah maju, matanya melebar dengan cepat saat dia menatap gulungan gambar merah itu dengan mantap. Setelah beberapa saat, sepertinya dia mengalami kesurupan yang aneh. Tercermin di pupil matanya, segala macam garis menyala yang penuh teka-teki mulai terbentuk, membara dengan segala macam prinsip yang mendalam. Yellow Right Min berdiri di depan perjanjian Phoenix kuno selama 20-an waktu. Lalu, di samping Yellow Right Min, beberapa bola cahaya lemah muncul. Bintik-bintik kecil ini tampak sangat umum, tapi Lin Ming bisa merasakan bahwa mereka terbuat dari energi asal api paling murni, energi yang mendekati sumber hukum kebakaran. Setelah 10 napas waktu lagi, bola cahaya pucat ini perlahan menyatu ke dalam tubuh Yellow Right Min sebelum menghilang dari pandangan. Yellow Right Min gemetar, tiba-tiba terbangun dari pingsannya. Pantulan api cemerlang di matanya memudar, dan dia meneteskan keringat saat dia terengah-engah, matanya dipenuhi kegembiraan. Terlalu misterius. Benar-benar terlalu misterius. Jika saya bisa membaca perjanjian Phoenix kuno ini maka saya pasti bisa memahami asal mula semua hukum kebakaran. Wajah Yellow Right Min dipenuhi kebahagiaan dan kerinduan. Perjanjian Phoenix kuno tidak hanya ada satu. Selama bakatnya cukup tinggi maka dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki alam klan Phoenix para dewa, dan di sana dia bisa melihat perjanjian Phoenix kuno lainnya. Ketika saatnya tiba, pemahamannya tentang konsep api akan mencapai tingkat yang sangat tinggi. 5 nafas fusi hukum. Jumlah kecil sumber energi atribut api yang Anda serap hampir tidak dapat diterima. Hasilmu adalah tingkat kedua, kelas C, kata penatua berjubah merah tanpa ekspresi apapun. Mendengar penilaian tetua berjubah merah, hati Yellow Right Min yang membara tiba-tiba menjadi dingin karena kekecewaan. Jumlah kecil sumber energi atribut api yang dia serap lumayan. Evaluasi ini sangat menyengat ego Yellow Right Min, dia sangat bangga dengan kekuatannya dalam pemahaman konsep api. Faktanya, dia bahkan telah melampaui potensi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dan tidak ada rekannya yang mampu mengejarnya. Namun evaluasinya di sini hari ini diklasifikasikan sebagai lumayan. Penggabungan hukum 5 nafas hanya dapat dianggap di bawah standar. Di antara elit muda lainnya, seorang pria muda dengan sisik di antara alisnya bergumam, jelas memandang rendah hasil Yellow Right Min dengan jijik. Wajah Yellow Right Min memerah. Dia hendak membalas ketika pria lain menyela, berhenti berkelahi. Di sini, hasil adalah yang terpenting. Aku akan mencobanya. Seniman bela diri yang berbicara juga berasal dari alam fana yang lebih rendah. Namanya Menka dan dia berasal dari Kobe Star. Sebelumnya, Yellow Right Min telah memperkenalkannya pada Lin Ming. Menka dan Yellow Right Min mungkin berasal dari 2 dunia yang berbeda, namun sebagai seniman bela diri yang berasal dari alam bawah, mereka secara alami bersatu ketika berhadapan dengan lawan yang sama. Menka berdiri di depan perjanjian Phoenix kuno dan membuka matanya selebar yang dia bisa. Selama 4 napas waktu, dia tampak mengalami kesurupan yang aneh. Kemudian, setelah 30 napas berikutnya, energi api yang sangat lemah terbentuk di sekelilingnya. Perlahan-lahan menyatu ke dalam tubuhnya. Menka gemetar, lalu terbangun dari pingsannya. Pria berjubah merah berkata, meditasi 4 napas. Dengan sedikit energi sumber api yang Anda serap, pemahaman Anda tentang hukum hampir di atas rata-rata.
Hasilmu adalah tingkat kedua, kelas B. Evaluasi tingkat kedua lainnya, maka mengerutkan kening, jelas tidak puas dengan hasilnya. Dalam kelompok dari alam para dewa, pria dengan sisik merah di antara alisnya tersenyum tipis. Dia berkata kepada seorang pemuda berpakaian merah yang menyeringai di sampingnya, Huoping, kenapa kamu tidak naik dan mencoba? Haha, aku tidak ingin naik ke panggung dan mempermalukan diriku sendiri, tapi jika kakak Long memintaku, maka aku harus dengan rendah hati menerima kesempatan ini. Pemuda berpakaian merah itu terdengar rendah hati, tapi wajahnya penuh percaya diri. Senyumannya yang lebar tidak mampu menyembunyikan rasa jijik yang dia rasakan terhadap orang lain. Saat dia dengan santai berdiri di depan perjanjian Phoenix kuno, hanya 3 tarikan napas waktu berlalu sebelum jejak garis api dan awan menyala terpantul di pupil matanya. Kemudian, setelah 30 napas waktu berikutnya, di sekitar pemuda berpakaian merah, lusinan bola lampu merah bercahaya seukuran beras muncul, terbang ke pemuda berpakaian merah seolah-olah mereka adalah segerombolan burung. Pemuda berpakaian merah terbangun dari meditasinya dan berkata dengan sedikit terengah-engah, rasanya luar biasa. Meditasi 3 napas, sedikit kekuatan energi sumber api yang Anda serap bisa dianggap cukup memuaskan. Pernahkah Anda melihat perjanjian Phoenix kuno sebelumnya? Orang tua berjubah merah itu bertanya dengan tenang. Matanya sangat tajam, dia dengan mudah melihat bahwa ini bukan pertama kalinya pemuda berpakaian merah itu membaca perjanjian Phoenix kuno. Ya Pak, saya melihatnya sekali, baru 2 tahun lalu, kata pemuda berpakaian merah itu dengan percaya diri. Dia berasal dari klan Phoenix kuno di alam para dewa, tidak aneh baginya untuk berkesempatan melihat perjanjian Phoenix kuno pada suatu saat. Orang tua berjubah merah itu berkata, jika ini adalah pertama kalinya kamu menyaksikan perjanjian Phoenix kuno, maka aku baru saja akan menilai kamu di tingkat ketiga, kelas C. Tapi sekarang, kamu hanya bisa dianggap di level kedua, kelas A. Mendengar evaluasi lelaki tua berjubah merah itu, semua elit heroik muda dari alam bawah, khususnya Yellow Right Min dan Menka, memiliki corak kulit yang sangat jelek. Hanya seorang pemuda biasa dari alam para dewa yang telah mempermalukan mereka berdua. Para elit heroik muda dari alam bawah tidak yakin dengan hal ini. Mereka semua muncul satu demi satu, dan hasilnya mayoritas dari mereka berada di tingkat kedua, kelas C, dan sebagian kecil dari mereka berhasil lolos ke tingkat kedua, kelas B. Hasil seperti itu sungguh mengejutkan. Semua elit muda heroik yang hadir adalah pemuda tak tertandingi dari generasi mereka sendiri. Sekarang, untuk mendapatkan hasil seperti itu, mereka semua mengalami penderitaan mental yang akut. Saudara Nuyan, pemahamanmu tentang konsep api juga harusnya bagus. Bagaimana kalau kamu naik dan mencobanya? Yellow Right Min mencoba mendorong Lin Ming untuk melangkah maju. Dia mengandalkan Lin Ming untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Lin Ming juga sedikit terdiam. Dalam pemahaman konsep dan hukum, ia menganggap dirinya cukup mahir. Tapi itu hanya dibandingkan dengan seniman bela diri dari benua tumbuhan langit. Jika dia harus membandingkan dirinya dengan para jenius dari klan Phoenix kuno, terutama dalam konsep api yang mereka semua kuasai, maka dia benar-benar tidak yakin pada dirinya sendiri. Dia curiga jika dia naik, hasil maksimal yang akan dia peroleh adalah hasil kelas C tingkat ketiga. Kelas B tingkat ketiga sepertinya tidak cocok untuknya. Sepertinya aku tidak akan memenangkan kesempatan untuk memilih yang pertama. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Dia tidak terlalu keberatan. Untuk masing-masing miliknya, apa yang dia terima akan tetap apa yang dia terima, terlepas dari apakah itu terlalu boros atau tidak. Saya juga akan mencoba. Saya sudah lama tidak melihat perjanjian Phoenix kuno, saya ingin tahu hasil seperti apa yang akan saya dapatkan. Setelah lebih dari 90% seniman bela diri selesai, pemuda dengan sisik merah di antara kedua alisnya akhirnya bergerak. Dia berjalan di depan perjanjian Phoenix kuno, dengan santai berdiri di sana. Melihat wajah pria itu saja sudah membuatku jijik. Yellow Right Min berkata ketika dia melihat ekspresi percaya diri pemuda itu. Tapi dia juga mengerti bahwa karena pemuda itu mampu menjadi salah satu pemimpin di antara kelompok 6 dari alam para dewa, dia secara alami memiliki bidang di mana dia unggul. Saat pemuda itu berdiri di hadapan perjanjian Phoenix kuno, tatapannya tiba-tiba terfokus. Saat dia menghadapi perjanjian Phoenix kuno, sepertinya dia menghadapi musuh bebuyutan dalam pertempuran yang mempertaruhkan nyawa dan mati. Di dalam kuil, hembusan angin tiba-tiba muncul dari udara tipis. Sisik di antara alis pemuda itu tiba-tiba bersinar dengan garis merah cemerlang. Kemudian, gambaran api mulai terpantul di dalam pupil matanya. 2 napas waktu, orang tua berjubah merah yang mengatur tes ini akhirnya mulai menunjukkan emosi. Elit muda manapun yang bisa mulai memadukan kekuatan hukum hanya dengan 2 tarikan napas waktu akan dianggap cukup baik, bahkan di dalam klan Phoenix kuno pusat alam para dewa. Pria muda itu berdiri di depan perjanjian Phoenix kuno selama kurang dari setengah dupa. Kemudian, bola lampu merah kecil seukuran kacang mulai terbentuk, menerangi kuil saat mereka berkeliaran seperti kunang-kunang menari di langit malam. Ketika Yellow Right Min melihat ini, bahkan dia harus mengakui bahwa perbedaan antara dia dan pria bersisik merah ini terlalu besar. Sumber energi yang berhasil dipadatkan oleh orang ini beberapa kali atau bahkan puluhan kali lipat dari apa yang telah dia capai. Setelah beberapa saat, cahaya kecil ini dengan cepat terbang ke tubuh pria bersisik merah itu. Kemudian tubuh pria itu mulai berkilau dengan cahaya merah darah yang samar. Sesaat kemudian, dia menghela nafas ringan, tapi tidak kelelahan di tanah, menghela nafas panjang seperti yang dilakukan Yellow Right Min.
Sebaliknya, dia tampak segar, dalam suasana hati yang jauh lebih nyaman. Melihat ini, Yellow Right Min tidak bisa lagi marah. Dibandingkan dengan pemuda berskala merah ini, penampilannya yang sangat dia sukai mungkin tidak ada bedanya dengan udik desa yang main-main. Tidak mengherankan kalau dia dipandang rendah oleh orang lain. Perbedaan asal-usulnya terlalu sulit untuk diatasi. Para seniman bela diri dari alam bawah memiliki rasa tidak enak di mulut mereka. Pemuda berskala merah ini jelas telah melihat perjanjian Phoenix kuno beberapa kali sebelumnya. Bagi mereka, ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Tidak ada cara untuk membandingkan, ini adalah disparitas sumber daya. 2 napas fusi hukum, jumlah energi sumber api yang Anda serap memang memuaskan. Hasilmu adalah tingkat pertama, kelas B. Orang tua berjubah merah itu mengelus jenggotnya, tersenyum saat berbicara. Tingkat pertama, kelas B. Semua yang hadir tidak bisa tidak yakin akan hal ini. Selain pria bersisik merah ini, tidak ada seniman bela diri lain yang mencapai hasil tingkat pertama. Tanpa insiden, ini akan menjadi hasil terbaik. Sekarang, bagi yang belum diuji, ayo maju. Orang tua berjubah merah melirik sisa seniman bela diri yang belum datang untuk ujian, di antaranya Lin Ming termasuk. Bab 722, memahami sumber api. Karena penampilan pemuda berskala merah itu terlalu mempesona, terjadi keheningan yang canggung untuk beberapa saat setelahnya. Tidak ada yang mau mencobanya setelahnya. Aku akan mencobanya juga. Dengan suara yang jelas, seorang wanita berpakaian merah melangkah ke depan perjanjian Phoenix kuno. Dia juga berasal dari kelompok jenius dari alam para dewa. Dia tidak terlalu cantik, tapi dia memiliki penampilan yang sangat cantik. Dia dengan tenang menatap lelaki tua berjubah merah itu dan berkata, alam dewa klan Huo, Huo Yu. Oke, Anda bisa mulai. Pria tua berjubah merah menunjukkan perjanjian Phoenix kuno kepada wanita berpakaian merah. Sebuah cahaya tajam bersinar di matanya, dan kemudian esensi sejati berwarna merah menyala yang tak tertandingi tiba-tiba meletus. Pada saat berikutnya, garis-garis menyala muncul di pupil matanya, sebuah representasi jejak dari sumber semua prinsip api. 2 napas waktu. Dia juga mengambil 2 napas waktu. Seniman bela diri Realm of the Gods berturut-turut hanya mengambil 2 napas waktu untuk menyatu dengan hukum atribut api. Namun tak satu pun seniman bela diri tingkat rendah merasa jengkel dengan hal ini, perbedaan di antara mereka terlalu jelas. Wanita berpakaian merah itu mengambil beberapa lusin napas waktu, dan kemudian, butiran cahaya merah seukuran beras muncul sebelum tenggelam ke dalam tubuhnya. 2 napas waktu dalam meditasi, sejumlah kecil energi sumber api diserap. Hasilmu adalah level pertama, kelas C. Kata lelaki tua berjubah merah itu dengan ekspresi puas. Bagi 2 penantang uji coba baru yang memiliki pemahaman tingkat pertama sudah merupakan hasil yang sangat bagus. Setelah 2 hasil tingkat pertama tiba-tiba muncul dari kelompok alam para dewa, seniman bela diri alam bawah hanya bisa saling memandang dengan cemas. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang naik. Naik sekarang hanya akan menekankan kesenjangan yang besar di antara mereka. Tekanannya terlalu besar. Jika seseorang tidak dapat mencapai hasil yang menarik, maka dia bahkan tidak dapat mengangkat kepalanya lagi. Para seniman bela diri dari alam para dewa sudah semuanya naik. Mereka dengan senang hati memandang para seniman bela diri dari alam bawah, tekanan pada para seniman bela diri yang masih belum menentukan bakat mereka tiba-tiba menjadi sangat besar. Setelah beberapa saat canggung berlalu, Lin Ming bergerak menuju perjanjian Phoenix kuno. Saudara Nuyan, tidak baik jika kamu naik sekarang, tekanannya terlalu besar. Yellow Right Min dengan baik hati mengingatkannya. Dia tidak tahu seberapa baik Lin Ming memahami hukum api, tapi dia mungkin tidak akan bisa membandingkannya dengan 2 jenius mengerikan dari alam para dewa. Tidak masalah, Lin Ming tidak peduli jika orang lain mengolok-oloknya. Konsep api miliknya tidak terlalu mengesankan. Apalagi konsep apinya, bahkan konsep ruangnya pun tidak sebanding dengan yang lain. Keunggulannya terletak pada penanaman ganda hukum dan tubuh, serta fondasinya yang kokoh hingga ekstrim. Saat Lin Ming melangkah maju, semua orang segera menatapnya. Seorang anak laki-laki dari alam bawah akan muncul. Haha, jika dia punya keberanian untuk maju maka dia harusnya punya keahlian. Jika dia melakukannya dengan baik, dia mungkin mencapai level kedua, kelas B. Bahkan mungkin level 2, kelas A. Meskipun sebagian besar seniman bela diri alam rendah itu adalah sampah, terkadang ada 1 atau 2 yang lumayan. Jika dia bisa mencapai level kedua, nilai A maka itu hampir sama denganmu. Seniman bela diri Realm of the Gods menggoda Huo Ping. Huo Ping adalah seniman bela diri pertama dari alam para dewa yang naik. Evaluasinya berada di tingkat kedua, kelas A. Tingkat kedua, nilai A juga tidak sulit untuk dicapai, kata Huo Ping dengan acuh. Dia tidak suka orang lain membandingkannya dengan Lin Ming, seorang anak laki-laki dari dunia manusia. Lin Ming mengabaikan percakapan ini. Sebaliknya, dia berdiri di depan perjanjian Phoenix kuno dan melaporkan namanya. Keluarga Nuyan dari benua tumpahan langit, Nuyan Ming. Mulai, kata lelaki tua berjubah merah tanpa ekspresi saat dia menunjukkan perjanjian Phoenix kuno kepada Lin Ming. Saat Lin Ming melihat langsung gambar dan kata-kata dari perjanjian Phoenix kuno, dia tidak merasakan apapun pada awalnya. Tapi, setelah melihatnya lebih teliti, dia hanya merasa bahwa itu mengandung misteri yang tak terbatas.
Garis-garis dan huruf-huruf aneh yang tampak seperti naga dan burung phoenix yang menari itu seolah-olah mengandung sumber dao agung, sejak alam semesta mulai terbentuk. Kebenaran dan prinsip yang terkandung di dalamnya terlalu mendalam, untuk sementara waktu, Lin Ming mengalami kesurupan. Perasaan seperti ini seperti pikirannya tiba-tiba dipenuhi dengan sejumlah besar informasi. Itu membuat kepalanya sakit dan kesadarannya kabur. Lin Ming menggigit lidahnya dan semangat pertempuran di laut spiritualnya bergetar. Saat itulah Lin Ming mampu menenangkan pikirannya. 1 tarikan napas waktu, 2 tarikan napas waktu, 3 tarikan napas waktu. Pada nafas keempat, belum ada gambar hukum kebakaran yang terpantul di mata Lin Ming. Hal ini menyebabkan Yellow Right Ming menjadi gugup untuk Lin Ming. Jika dia tidak bisa menunjukkan perpaduan dengan hukum kebakaran dalam 4 tarikan napas, maka paling banyak dia akan memperoleh hasil peringkat C tingkat kedua. Jika dia mendapatkan hasil ini sejak awal, maka itu tidak akan terlalu memalukan. Tapi untuk mendapatkan hasil ini sekarang, setelah kedua jenius Realm of the Gods itu pamer, maka orang lain hanya akan menertawakannya. Para murid alam para dewa menyeringai ketika mereka melihat ini, berbicara di antara mereka sendiri. Huo Ping memasang ekspresi puas diri saat berkata, betapa biasa-biasa saja. Meskipun saya tidak mencapai tingkat pertama, tingkat kedua, nilai A masih merupakan tingkat kejayaan yang tidak akan pernah diharapkan oleh para seniman bela diri alam bawah ini untuk dicapai. Lin Ming masih tenggelam dalam memahami hukum api. 5 napas waktu, 6 napas waktu, 6 napas waktu. Yellow Right Ming terkejut. Waktu 6 napas tentu saja, memecahkan rekor, tetapi itu adalah rekor yang terburuk. Dari semua orang yang telah naik sejauh ini, tidak ada yang melampaui waktu 5 napas. 6 napas waktu. Apa? 6 napas waktu kemungkinan besar berarti dia tidak memiliki kualifikasi untuk mencapai level kedua, dia akan berada di tingkat ketiga. Bagaimana orang seperti itu bisa melewati kualifikasi uji coba tingkat raja? Seperti yang dikomentari oleh seniman bela diri Realm of the Gods, bahkan pria berjubah merah yang mengelola tes sedikit mengernyit. Dia juga curiga apakah Lin Ming memiliki kualifikasi untuk melewati uji coba peleburan tingkat raja. Mungkinkah garis keturunannya ringan tapi kekuatan tempurnya luar biasa? 7 napas, 8 napas. Belum ada jejak prinsip api yang muncul di murid Lin Ming. Semua seniman bela diri memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Dari mana asal orang ini? Pertunjukan ini terlalu mengecewakan. Apakah dia datang ke sini untuk membuang waktu semua orang? Akhirnya, pada napas ke-10, garis-garis kecil yang berkedip-kedip akhirnya tercermin di mata Lin Ming. Orang-orang berpikir bahwa Lin Ming akhirnya menyatu dengan hukum api, tapi apa yang terjadi setelahnya membuat semua orang terdiam. Jejak kecil prinsip sumber api itu bahkan belum menyebar ketika mereka telah menyembunyikan diri lagi, menghilang tanpa jejak. Ini, bahkan Yellow Right Ming tidak bisa terus menyaksikan pemandangan yang memalukan itu. Menggunakan waktu untuk akhirnya mencapai fusi dengan hukum kebakaran dan masih gagal pada akhirnya. Lelucon yang luar biasa. 11 napas waktu, 12 napas waktu, jejak kecil prinsip sumber api muncul kembali. Tapi, seperti terakhir kali, jejak ini bahkan tidak tumbuh sebelum menghilang lagi, mengembalikan murid Lin Ming ke kegelapan. Astaga, dia gagal lagi. Pemahaman orang ini tentang konsep api berada pada tingkat yang sepele. Seru seorang seniman bela diri Realm of the Gods dengan tidak sabar. Tuan Pelindung, dia jelas membuang-buang waktu kita di sini. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa masuk, tetapi pemahamannya terhadap konsep api mungkin sama dengan anak berusia 13 atau 14 tahun, kata seniman bela diri Realm of the Gods lainnya. Jika dia terus tidak bisa menyatu dengan undang-undang kebakaran, apakah kita terus menontonnya? Perjanjian Phoenix kuno adalah tulisan tangan yang ditinggalkan oleh leluhur klan Phoenix kuno sebelum mereka meninggal dan naik ke nirwana. Oleh karena itu, jumlah mereka terbatas. Bahkan seorang jenius pun mungkin tidak memiliki kesempatan untuk memahaminya. Namun saat ini sedang disia-siakan pada orang ini di sini. Ini benar-benar sia-sia, kata seorang seniman bela diri dengan suara yang sangat kasar. Wajah lelaki tua berjubah merah itu menjadi muram dan dia berkata dengan suara rendah, orang tua ini adalah direktur ujian di sini. Apakah ada yang punya kualifikasi untuk mengikuti uji coba peleburan atau tidak? Menurut Anda itu bisa dikomentari. Ketika penantang percobaan sedang bermeditasi pada sumber hukum kebakaran, tidak ada yang bisa melawan, tidak ada yang bisa menimbulkan gangguan. Jika tidak, semua pelanggar akan diusir dari Timewon Phoenix City. Saat lelaki tua berjubah merah itu berbicara, dia melepaskan aura tak terlihat. Saat tekanan menekan seniman bela diri Realm of the Gods itu, wajahnya memucat dan dia tiba-tiba tidak berani berbicara lebih jauh. Yang benar adalah, bahkan jika mereka berdebat sengit satu sama lain, Lin Ming tidak akan mendengarnya. Saat ini, dia sedang tenggelam dalam meditasi. Dia telah menutup kelima inderanya dan bahkan tidak menyadari berlalunya waktu. Dengan dukungan niat bela diri yang halus, dia sepenuhnya fokus untuk memahami sumber hukum kebakaran. Pemahaman Lin Ming tentang konsep api hanya dapat dipertimbangkan pada tingkat yang sangat dasar, di dalam klan Phoenix kuno, itu setara dengan anak berusia 13 atau 14 tahun. Dia harus menggunakan 10 napas waktu penuh untuk menyentuh prinsip-prinsip ini, menghasilkan jejaknya pada murid-muridnya. Namun, saat jejak kecil ini terbentuk, jejak tersebut sebenarnya telah menghilang. Yang mengejutkan Lin Ming, dia menemukan bahwa prinsip-prinsip jejak ini sebenarnya diserap oleh benih dewa sesat.
Setelah jejak-jejak ini diserap, mereka menyegel diri mereka sendiri di permukaan benih dewa sesat, membentuk lingkaran kecil totem. Lin Ming tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi. Dia terus memahami sumber hukum kebakaran dari perjanjian Phoenix kuno. Setelah beberapa saat, dia sekali lagi menjadi sadar, menghasilkan jejak kecil prinsip api di matanya. Namun, setelah beberapa saat, jejak ini kembali diserap oleh benih dewa sesat. Hal ini berulang beberapa kali. Semakin banyak rune yang terukir pada benih dewa sesat, dan menjadi semakin jelas. Lin Ming dengan hati-hati mengamati segel api yang terukir pada benih dewa sesat dan menemukan bahwa itu mirip dengan perjanjian Phoenix kuno. Namun ada sedikit perbedaan. Yang ada di dalam dirinya bahkan lebih misterius dan tidak bisa dipahami. Lin Ming terkejut. Dia terus memahaminya, dia samar-samar merasakan bahwa di dalam kekuatan sumber hukum yang paling misterius dan misterius yang tersegel di sana, perlahan-lahan mulai membuka pintunya baginya. Dao agung yang luas dan semarak sepertinya meledak, misteri hukum esensial alam semesta terbungkus dalam genggamannya. 20 napas waktu, 30 napas waktu. Saat Lin Ming sedang bermeditasi, dia merasa bahwa semua misteri perjanjian Phoenix kuno sedang diukir pada benih dewa sesat. Dalam setengah dupa waktu, Lin Ming masih tidak bergerak. Kini bukan hanya para seniman bela diri dari alam dewata yang menjadi tidak sabar, bahkan para seniman bela diri dari alam bawah juga menjadi gelisah. Mereka datang ke Timewon Phoenix City untuk memahami akar hukum api, bukan melihat seseorang bermeditasi pada tingkat paling dasar dari konsep api. Namun karena lelaki tua berjubah merah itu, tidak ada yang berani berbicara. Yellow Right Min memandang Lin Ming, mulutnya bengkok, apa yang sedang dilakukan Lin Ming? Jika dia bahkan tidak bisa menyatu dengan kekuatan hukum dalam waktu setengah dupa, maka ini adalah pertunjukan sekali seumur hidup yang benar-benar menantang surga. Bagaimana dia bisa berbaur dengan Timewon Phoenix City? Sementara Yellow Right Min tenggelam dalam pikirannya, pada saat ini, tubuh Lin Ming tiba-tiba bergetar. Di dalam matanya, garis-garis api yang rumit mulai terpantul di dalam pupil matanya. Garis-garis ini terus berevolusi dan berubah, seolah-olah mengandung teka-teki alam semesta yang tak ada habisnya. Seniman bela diri muda yang kurang berpengetahuan tampaknya tidak menganggap ada yang aneh, tetapi ketika direktur penguji berjubah merah melihat ini, matanya bersinar dan dia menahan napas. Ini. Orang tua berjubah merah itu bergumam pada dirinya sendiri. Tapi saat ini, di sekitar Lin Ming, sejumlah besar energi sumber api mulai mengembun dengan cepat. Sekelompok bola cahaya merah seukuran kepalan tangan tumbuh dengan kecepatan yang nyata, menerangi aula gelap dengan cahaya yang bersinar. Lampu apa ini? Para seniman bela diri yang hadir semuanya tercengang. Mungkinkah ini kekuatan energi sumber api? Apakah ini lelucon? Huo Ping bingung. Pemuda berskala merah dari alam para dewa hanya mampu membentuk energi sebesar kacang, tapi Lin Ming telah membentuknya sebesar kepalan tangan. Energi yang terkandung di dalamnya puluhan atau bahkan ratusan kali lebih kaya. Babak 723, dalam oposisi yang tegas. Meski sulit dipercaya, semua seniman bela diri yang hadir adalah ahli hukum kebakaran. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenali kekuatan energi sumber api? Bola lampu merah bundar itu mengandung energi sumber api murni dalam jumlah yang mengejutkan. Tidak hanya itu, mereka masih terus berkembang. Pria bersisik merah dari alam para dewa menarik napas dalam-dalam. Dibandingkan dengan bola energi yang disulap Lin Ming, miliknya seperti kunang-kunang di bawah sinar bulan malam yang cerah, mereka tidak ada bandingannya. Dari mana asal orang ini? Bagaimana dia bisa memiliki kompatibilitas sumber energi yang begitu menakutkan? Dalam mempelajari perjanjian Phoenix kuno, prosesnya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah persepsi seorang seniman bela diri dan sejauh mana mereka mampu memahami hukum. Semakin tinggi persepsi seseorang dan semakin tinggi pula pencapaian mereka dalam hukum atribut api, maka kecepatan fusi mereka dengan hukum ini juga akan semakin tinggi. Bagian kedua adalah kesesuaian seniman bela diri dengan energi sumber api. Semakin mudah bagi seorang seniman bela diri untuk menyatu dengan sumber energi ini, maka semakin banyak sumber energi yang akan mereka serap setelah bermeditasi pada perjanjian Phoenix kuno. Situasi Lin Ming saat ini adalah bahwa ia telah menghabiskan hampir setengah dupa waktu untuk menyatu dengan hukum. Ini membuktikan bahwa pemahamannya tentang konsep api hanya pada tingkat dasar yang paling dasar. Namun, yang mengejutkan adalah setelah dia menyatu dengan hukum, sumber energi yang dia serap lebih dari 100 kali lipat dari manusia berskala merah. Kesenjangan ini membuat semua seniman bela diri Realm of the Gods tercengang, semuanya tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada yang pernah mendengar situasi aneh dan menakjubkan seperti ini terjadi dalam sejarah klan Phoenix kuno. Pada saat ini, pola totem api terakhir akhirnya terukir di permukaan benih dewa sesat. Kemudian, seluruh pola melintas dengan cahaya terang dan semua sumber energi seukuran kepalan tangan di sekitarnya mulai berkumpul menuju tubuh Lin Ming seperti sekawanan burung phoenix. Untuk sementara waktu, seluruh tubuh Lin Ming terbakar, memancarkan sinar cahaya kemasan menyilaukan yang menyengat mata semua orang yang hadir. Mereka bisa mendengar sumber dao besar berseru dari dalam tubuh Lin Ming, mengirimkan aura yang luas dan tak terbatas, seolah-olah seekor burung phoenix sendiri sedang mengalami kelahiran kembali melalui nirwana di dalam tubuhnya. Ketika lelaki tua berjubah merah melihat ini, dia menarik napas dalam-dalam. Dia menatap Lin Ming, segala macam pikiran melintas di matanya. Semua seniman bela diri lain di aula tidak yakin apa yang harus mereka katakan, atau bahkan apa yang telah terjadi.
Saat Huoping melihat semua lampu merah yang sangat berharga itu sepenuhnya diserap oleh Lin Ming, hatinya memanas karena frustrasi. Mengambil setengah dupa waktu adalah hasil dari seorang anak berusia 14 atau 15 tahun di klan mereka. Tapi kemampuannya untuk menyerap energi sumber api sebenarnya telah membuat semua orang di sini terlempar sejauh bermil-mil. Bagi seorang seniman bela diri, adalah mungkin untuk menggunakan waktu untuk secara perlahan memperbaiki tingkat persepsi hukum mereka melalui meditasi. Tapi kecocokan seorang seniman bela diri dengan sumber energi api adalah sesuatu yang mereka miliki sejak lahir, tidak mudah untuk meningkatkannya. Semakin tinggi kompatibilitas yang dimiliki seorang seniman bela diri, semakin mudah bagi mereka untuk memindahkan sejumlah besar energi asal api yang ada di dunia. Daya tahan, kemampuan pemulihan, dan kekuatan serangan mereka berada satu tingkat di atas para seniman bela diri dengan kompatibilitas lebih rendah. Untuk sesaat, hati Huoping melonjak karena cemburu dan rasa ketidakberdayaan yang mendalam. Dia mengertakkan gigi dan berkata kepada pemuda bersisik merah, "Saudara Long, uji coba peleburan tingkat raja ini adalah pertempuran pertama kita. Jika kami sudah kalah dari orang lain di sini, kami bahkan tidak akan bisa mengajukan permohonan untuk kembali ke alam para dewa untuk uji coba tahap kedua. Jika kami terus ditekan oleh bocah ini, meskipun hasil kami awalnya bagus tetap saja menjadi sampah." Dalam banyak kasus, hasilnya bersifat relatif, bukan mutlak. Di dunia mereka, satu-satunya hasil yang penting adalah menjadi nomor satu, karena hanya orang di puncak yang akan diperhatikan oleh orang lain. Bagi orang yang mendapat peringkat kedua, meski hasilnya lebih baik dari peringkat pertama, mereka tetap akan dibayangi. Inilah sebabnya mengapa beberapa orang berpikir bahwa dilahirkan di generasi yang sama sebagai pahlawan yang tiada taraf adalah sebuah kesedihan. Pemuda berskala merah bernama Brother Long berkata, "Kita tidak bisa membandingkannya dengan dia dalam hal kecocokan, tapi di sisi lain, pemahamannya tentang konsep api jauh lebih rendah daripada kita. Kami berdua mempunyai kelebihan masing-masing. Adapun siapa yang akan menang pada akhirnya, tidak ada yang tahu. Saya kira persepsi orang ini seharusnya tidak terlalu bagus." Saat Huoping mendengarkan pria bersisik merah itu berbicara, matanya berbinar. Ah, benar sekali. Karena satu pukulan dari Lin Ming tadi dia hampir lupa betapa lebih unggulnya dia sejak awal. Afinitas Lin Ming dengan energi sumber api memang luar biasa, namun jika persepsi dan pemahamannya terhadap konsep api sangat buruk, maka dia tidak akan pernah bisa merasakan tingkat kemampuan dan keterampilan yang lebih tinggi, dan semua kecocokan itu akan sia-sia. Memikirkan hal ini, Huoping yang kecewa mengumpulkan semua kepercayaan dirinya yang runtuh lagi. Saudara Long benar, persepsinya seharusnya tidak bagus, jika tidak, pemahamannya tentang konsep api tidak akan buruk sampai tingkat itu. Selain itu, dalam uji coba peleburan tingkat raja, seseorang harus bermeditasi dan memahami 36 batu totem Phoenix kuno. Persepsi terlalu penting untuk ini. Kami memiliki keuntungan dalam aspek ini. Orang ini kemungkinan besar adalah anak laki-laki yang berpikiran sederhana dengan tubuh yang bagus dan tidak ada yang lain, dia tentu saja tidak bisa melihat pola apapun. Seseorang dengan bakat luar biasa dalam kompatibilitas dengan energi sumber api yang memiliki persepsi buruk seperti itu benar-benar sia-sia. Kata Huoping, marah. Kalau saja orang itu bisa menyerahkan kecocokan yang mengerikan itu kepadanya, maka hidup akan menjadi luar biasa. Bakat kami sudah teruji. Kita harus segera memilih batu totem Phoenix kuno. Huoping, dengan pemahaman saya tentang Anda, itu akan menjadi keputusan yang baik jika Anda memilih totem api emas yang sangat besar yang ditinggalkan oleh Patriark ke-12. Pemuda berskala merah mulai mengingatkan para elit muda dari alam para dewa dengan transmisi suara esensi sejati. Pemuda berskala merah memiliki pemahaman yang sangat baik tentang batu totem di Timewon Phoenix City. Baiklah Kakak Long, aku akan mendengarkanmu, kata Huoping dengan gembira. Setiap orang hanya memiliki waktu 2 jam untuk memilih totem Phoenix kuno mana yang mereka inginkan. Memilih batu totem terbaik untuk diri sendiri dalam jangka waktu terbatas tidaklah mudah, itu jauh lebih baik dengan bimbingan dari seseorang. Kamu dipanggil Nuyan Ming, kan? Pria berjubah merah memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia melihat Lin Ming. Ya Pak, Lin Ming menangkupkan tinjunya, menjawab dengan hormat namun menyenangkan. Kompatibilitas Anda dengan sumber energi bagus. Tetapi, sayangnya pemahaman Anda tentang hukum kebakaran masih kurang. Ini adalah pertama kalinya saya melihat situasi seperti ini jadi tidak mungkin bagi saya untuk memberikan evaluasi yang akurat. Untuk saat ini, untuk sementara saya akan menilai Anda sebagai level pertama, kelas A. Saat lelaki tua berjubah merah itu perlahan-lahan mengucapkan kata-katanya, pemuda bersisik merah itu sedikit mengernyit. Evaluasi tingkat A tingkat pertama berarti Lin Ming akan memiliki pilihan pertama. Dari 36 batu totem Phoenix kuno di kota Phoenix Timewon, ada beberapa pilihan yang jelas lebih baik dari yang lain. Jika Lin Ming memilih yang sama seperti dia maka dia tidak punya pilihan selain memberikannya kepada Lin Ming. Terima kasih Pak, Lin Ming bisa merasakan niat baik dari kata-kata pria tua berjubah merah itu. Dia telah mengabaikan pemahaman dasarnya tentang hukum dan bahkan mengevaluasinya di tingkat pertama, kelas A, memberinya pilihan pertama. Nuyan Ming, situasimu tentu jarang terjadi di klan Phoenix kunoku. Saya akan memberi Anda beberapa nasihat. Persepsi dan pemahaman hukum seringkali lebih penting daripada kesesuaian Anda dengan sumber energi. Anda tidak boleh berpuas diri hanya karena beberapa kelebihan yang Anda miliki. Di dalam alam para dewa, di mana klan utamanya berada,
ada orang-orang yang memiliki garis keturunan klan Phoenix yang sempurna, dan ada banyak pemuda mengerikan yang memiliki kecocokan dan persepsi yang jauh melampauimu. Karena persepsimu buruk, kamu harus berlatih dan memahami hukum melalui meditasi setiap hari. Jangan sia-siakan kompatibilitas Anda dengan sumber energi. Seperti kata pepatah, kurangnya bakat bisa diimbangi dengan kerja keras dan usaha. Pastikan Anda berusaha sekuat tenaga. Saat lelaki tua berjubah merah itu perlahan berbicara, semua seniman bela diri di aula menjadi iri. Orang tua berjubah merah jelas menyukai Lin Ming ini, kalau tidak, dia tidak akan pernah memberikan nasihat berguna seperti itu. Keuntungannya terlihat jelas dalam mendapatkan pengakuan dari seorang senior dari tim Ewon Phoenix City. Ya, Tuan, junior ini mengerti. Lin Ming sangat membungkuk untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Orang tua berjubah merah itu mengangguk puas. Saya juga harus menyebutkan bahwa jika Anda dapat mengejar aspek pemahaman hukum, setelah Anda mencapai alam laut ilahi, maka saya dapat merekomendasikan Anda untuk pergi ke alam para dewa untuk menyelesaikan tahap kedua dari uji coba Anda. Tentu saja, dasarnya adalah Anda bisa mendapatkan tempat nomor 1 di tahap pertama uji coba ini. Saat suara lelaki tua berjubah merah itu jatuh, semua orang terkejut. Selama dia bisa mendapatkan tempat nomor 1 di tahap pertama uji coba peleburan ini, maka dia bisa pergi ke alam para dewa untuk mencoba tahap kedua. Tempat uji coba peleburan tingkat raja di alam para dewa adalah tempat di mana banyak elit muda luar biasa dari klan Phoenix kuno ingin pergi, namun banyak yang tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Adapun seniman bela diri klan Phoenix kuno dari alam bawah, memperoleh kualifikasi ini hanyalah angan-angan. Sekarang, Lin Ming sebenarnya punya kesempatan ini. Bagaimana mungkin mereka tidak iri? Banyak seniman bela diri yang mau tidak mau melirik pemuda berskala merah dari alam para dewa. Agar Lin Ming mendapatkan posisi teratas, dia harus melampaui pemuda itu. Kompatibilitas Lin Ming memang tinggi, tapi persepsi pemuda berskala merah itu tidak normal. Ini adalah pertarungan kompatibilitas versus persepsi. Mereka sangat bertentangan satu sama lain. Pemuda berskala merah menatap Lin Ming dengan intens. Dia berpikir bahwa dia akan dengan mudah berjalan melalui uji coba peleburan di tim Ewon Phoenix City, tapi dia tidak membayangkan bahwa kejadian akan dengan cepat berpindah ke tingkat ini. Kata-kata lelaki tua berjubah merah itu jelas diucapkan untuk menimbulkan konflik. Ketika talenta luar biasa berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan yang lain, mereka akan mampu mengeluarkan potensi maksimal mereka melalui kompetisi, menembus batas kemampuan mereka sendiri. Pertarungan ini adalah pertarungan yang harus dia menangkan. Ini bukan hanya masalah kehormatan dan wajah, tetapi juga karena dia menghadirkan klan Phoenix sejati dari alam para dewa. Ekspresi pemuda berskala merah tidak berubah. Dia mengirimkan transmisi suara esensi sejati ke Huo Ping, saya harus memenangkan tempat pertama dalam uji coba peleburan ini. Ini tidak ada hubungannya dengan kemuliaan. Jika saya kalah, maka saya akan diturunkan ke posisi yang lebih kecil dalam keluarga. Anda harus membantu saya sebanyak yang Anda bisa. Pemuda berskala merah juga berasal dari klan Huo di alam para dewa. Namanya Huo Wenlong. Keluarga-keluarga besar di alam para dewa sangat mementingkan tradisi dan kemuliaan, mereka semua memiliki rasa superioritas alami yang tertanam dalam di tulang mereka. Bagi mereka, elit muda yang heroik dari klan keluarga di alam para dewa tidak punya pilihan selain menjadi nomor 1. Jika Huo Wenlong digunakan sebagai batu loncatan oleh Lin Ming saat ini, maka ia akan kehilangan semua rasa kemuliaan dan kebanggaan. Selain itu, Huo Wenlong awalnya kehilangan kualifikasi untuk menghadiri uji coba peleburan tingkat raja di alam para dewa, dan karena itu hatinya bergejolak. Dia telah menguatkan dirinya untuk membuat pertunjukan besar di sini untuk menunjukkan kepada klan keluarga betapa berbakatnya dia untuk mencoba kembali ke alam para dewa untuk tahap uji peleburan selanjutnya. Tapi, jika dia kalah di sini, maka mimpi itu akan sirna. Tentu saja, Kakak Long, kakak ketujuh dan aku akan membantumu semaksimal mungkin. Huo Ping segera menunjukkan kesetiaannya. Dia tidak bisa dianggap sebagai talenta yang layak dalam klan Huo di alam para dewa. Jika tidak terjadi apa-apa, maka dia akan ditugaskan oleh klan untuk pergi ke antah berantah dan mengelola bisnis cabang mengatur sumber daya pelatihan. Jika dia bisa berhubungan baik dengan Huo Wenlong, maka ini akan sangat membantunya di masa depan. Bagus sekali. Tes telah berakhir di sini. Anda semua dapat memilih batu totem Phoenix kuno Anda sendiri sekarang. Anda semua punya waktu 2 jam untuk memilih. 2 jam dari sekarang, kalian semua harus menunjukkan pilihan mana yang telah kalian buat kepadaku. Pria tua berjubah merah itu berbicara sebelum berbalik, dan memimpin semua orang lebih jauh ke dalam kuil. Bab 724, Batu Totem Surga Terbakar. Ada banyak keterampilan yang terlibat dalam memilih totem Phoenix kuno. Jika seseorang tidak memahami secara kasar berbagai 36 batu totem Phoenix kuno, maka memilih satu dalam waktu 2 jam tidak akan mudah, terutama bagi mereka yang pilihannya memiliki prioritas lebih rendah. 36 batu totem Phoenix kuno adalah artefak berharga yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik klan Phoenix kuno yang tiada taranya atau mereka telah ditempa dalam kekacauan penciptaan awal alam semesta. Bagaimanapun, itu adalah harta yang sangat berharga. Namun, jika harus membandingkannya, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Meskipun beberapa telah diciptakan oleh pusat kekuatan yang tiada taranya dari klan Phoenix kuno, ada yang dibuat oleh para leluhur dan yang dibuat oleh sesepuh, tentu saja ada perbedaan di antara keduanya.
Terlebih lagi, bahkan jika batu-batu itu diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, batu totem Phoenix kuno yang ditinggalkan masing-masingnya masih terbagi menjadi karya biasa dan karya superior, tidak ada standar yang ditentukan. Orang tua berjubah merah memimpin rombongan berjalan selama 1/4 jam. Tiba-tiba, di depan mereka, sebuah koridor terbuka besar muncul. Koridor ini lebarnya 300 kaki, dan cukup lebar untuk memuat 10 gerbong secara berdampingan, masih menyisakan ruang. Di kedua sisi koridor ini ada pintu besi berwarna merah. Pintu besi ini tingginya 200 kaki dan lebar 100 kaki, diukir dengan berbagai gambar. Ada Phoenix abadi, gagak emas berkaki 3, matahari terbit, dan mata berwarna merah tua. Orang tua berjubah merah berkata, area tempat kita berada sekarang disebut 4 koridor api yang memutar. Seperti namanya, total ada 4 level. Dari dalam keluar, misteri dan hukum yang terkandung di dalam batu totem menjadi lebih sederhana. Di tengahnya adalah koridor kekacauan. Koridor kekacauan memiliki 3 ruang, masing-masing dengan batu totem di dalamnya. Batu totem ini terbentuk pada awal mula alam semesta, ketika yang ada hanyalah kekacauan murni. Jadi, batu totem ini memiliki jejak sumber energi kekacauan yang tersisa dari penciptaan alam semesta. Orang dapat menganggap benda-benda ini menyentuh akar Dao Agung. Jika Anda benar-benar dapat memahaminya maka Anda mungkin menjadi salah satu orang dengan pemahaman hukum terdalam, di seluruh alam para dewa. Namun, orang tua ini harus jujur pada kalian semua. Dengan wilayahmu saat ini, memasuki ketiga ruangan itu tidak akan banyak berpengaruh padamu. Sekalipun persepsi Anda tinggi, Anda bisa menyerah untuk memperoleh manfaat apapun di sana, batasanmu saat ini terlalu kurang. Apalagi Anda, bahkan para penantang uji coba dari tahap kedua pun akan kesulitan memahami misteri di dalamnya. Di luar koridor kekacauan ada koridor langit. Koridor langit memiliki 3 ruang, masing-masing berisi batu totem Phoenix kuno. Ketiga batu totem ini semuanya telah ditinggalkan oleh para leluhur klan Phoenix kuno sebelumnya. Terlebih lagi, mereka termasuk karya terbesar mereka. Di Timewon Phoenix City, nilainya hanya kalah dengan Chaos Totem Stone. Selanjutnya, di luar koridor langit adalah koridor bumi. Ini memiliki total 10 ruangan, dan batu totem di sana juga telah ditinggalkan oleh para leluhur yang berharga. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka lebih rendah dari karya-karya terbaik yang disebutkan sebelumnya. Dan koridor terluar disebut koridor fana. Ada total 20 kamar di sana. Batu totem di sana semuanya diciptakan oleh tetua klan Phoenix kuno sebelumnya. Selain itu, karya-karya terbaik ini tidak jauh lebih buruk daripada karya-karya yang ditinggalkan oleh para leluhur sebelumnya. Saat penatua berjubah merah memperkenalkan batu totem kepada para seniman bela diri, wajah mereka dipenuhi penyesalan yang terjalin dengan kerinduan. Banyak dari mereka memandang Lin Ming dan Huo Wenlong, mata mereka dipenuhi rasa iri. Keduanya pasti akan memilih 2 dari 3 ruangan di koridor langit. Sedangkan sisanya, yang lebih kuat akan pergi ke koridor bumi, dan sisanya harus pergi ke koridor fana. Di koridor fana terdapat karya-karya yang ditinggalkan oleh para tetua klan Phoenix kuno yang tak terhitung jumlahnya. Di alam para dewa, ada satu patriark klan Phoenix kuno pada satu waktu. Terlebih lagi, karena umur mereka sangat panjang, semua leluhur sebelumnya yang dijumlahkan mungkin hanya berjumlah beberapa ratus. Namun, sesepuh berbeda. Di setiap generasi baru klan Phoenix kuno, mungkin ada puluhan atau bahkan ratusan tetua. Bahkan jika batu totem yang mereka buat di sini adalah karya terhebat mereka, itu tetap tidak bisa dibandingkan dengan milik patriark. Ketika penatua berjubah merah melihat emosi campur aduk dari para elit muda di sana, dia dengan dingin berkata, mereka yang menempuh jalan seni bela diri harus memiliki tujuan yang tinggi, tetapi mereka tidak boleh menggigit lebih dari yang bisa mereka kunyah. Setiap tetua agung dari klan Phoenix kunoku adalah eksistensi yang menggemparkan di alam para dewa. Setiap batu totem yang mereka tinggalkan, meskipun mungkin lebih rendah daripada milik patriark, sudah lebih dari cukup untuk Anda renungkan. Jika Anda benar-benar dapat mencerahkan diri Anda dengan mereka, maka Anda akan mencapai pemahaman tentang hukum yang setara dengan penatua sebelumnya. Bukankah itu cukup bagimu? Penatua berjubah merah bertanya dengan suara dingin. Namun, semua seniman bela diri yang hadir berpikir sebaliknya. Mereka hanya punya waktu 3 hari untuk bermeditasi di atas batu totem tersebut, seberapa banyak yang bisa mereka pahami dalam jangka waktu itu. Jika batu totem Phoenix kuno dibandingkan dengan biji emas saat mereka menjadi penggali emas, maka jumlah emas yang bisa mereka tambang dalam 3 hari jelas akan lebih besar jika itu berasal dari tambang emas yang melimpah daripada yang tandus. Nuyan Ming, kamu pilih dulu. Penatua berjubah merah menunjuk ke arah Lin Ming. Anda harus memutuskan dalam waktu 2 jam. Ya Pak, jawab Lin Ming. Tanpa basa-basi lagi, dia melewati koridor fana dan bumi, langsung memasuki koridor langit. Melihat ini, semua seniman bela diri di sana merasa iri. Meskipun Huo Wenlong tampak tenang, kenyataannya dia merasa sangat gugup. Koridor surga memiliki 3 batu totem, dan batu totem ini juga dibagi menjadi yang lebih baik dan yang lebih buruk. Di antaranya, ada satu yang disebut batu totem surga terbakar. Itu telah ditinggalkan oleh patriark ke-9 klan Phoenix kuno. Nama panggilannya adalah Surga Terbakar, dan dia telah menjadi salah satu dari 10 tokoh dikdaya sepanjang sejarah klan Phoenix kuno. Untuk mendapat julukan seperti itu, kekuatannya bisa dengan mudah dibayangkan. Dan yang lebih langka lagi adalah hukum yang melekat pada batu totem itu sangat cocok untuk Huo Wenlong. Dia sudah lama ingin memilih batu totem ini,
tetapi jika Lin Ming memilihnya terlebih dahulu, maka Huo Wenlong akan menderita kerugian besar. Di bawah tatapan semua orang, Lin Ming melangkah ke koridor langit. Aula Sky koridor lebarnya 200 kaki, 3 pintu besi berjejer di dinding. Pintu pertama memiliki gambar Phoenix Nirvana yang terukir di atasnya, bersama dengan 2 kata, Crimson Divine. Pintu logam kedua memiliki ukiran gambar Phoenix yang sedang beristirahat di pohon parasol, serta 2 kata, Api Suci, dan pintu ketiga memiliki ukiran gambar Phoenix yang terbang melintasi langit yang terbakar bersama dengan 2 kata, Surga yang membara. Lin Ming terkejut hanya dengan gambar yang diukir di pintu logam ini. Ukiran ini, masing-masing berasal dari tangan pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Kalau tidak, mereka tidak akan memancarkan energi hukum yang begitu hebat. Lin Ming memutuskan untuk memulai dengan Crimson Divine Totem Stone. Dia mendorong pintu besi hingga terbuka, memasuki ruangan. Di belakang pintu ada ruang persegi, lebar dan panjang 200 kaki. Tidak ada apapun kecuali altar setinggi 30 kaki di tengah ruangan. Di atas altar ini terdapat batu totem berukir berukuran 1 kaki persegi. Ada banyak ukiran rumit di batu abu-abu polos ini. Melihatnya untuk pertama kalinya, Lin Ming bisa merasakan medan gaya samar menutupinya, mirip dengan medan gaya Asura. Medan gaya dan batu totem ini berisi jejak garis dan gambar yang digabungkan dengan sempurna, itu sungguh mistis. Senior Crimson Divine ini jelas merupakan pembangkit tenaga listrik dengan medan kekuatan. Dia menggabungkan hukum kebakarannya dengan medan kekuatannya dan mengukirnya menjadi batu totem ini. Jika saya bisa memahaminya secara menyeluruh maka itu akan sangat membantu saya, terutama karena saya memiliki medan gaya. Dan lebih dari satu. Lin Ming melihat batu totem ini selama 2 batang dupa sebelum dengan enggan meninggalkan ruang Crimson Divine. Dia hanya punya waktu 2 jam, dia tidak bisa tinggal di ruangan ini terlalu lama. Ruang kedua adalah batu totem api suci. Itu sama mistisnya, tetapi tidak memiliki aspek medan gaya. Untuk ini saja itu kurang cocok untuk Lin Ming dibandingkan batu totem ilahi merah muda di ruang pertama. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, dia meninggalkan ruangan ini untuk memasuki ruangan ketiga. Ini adalah ruangan dengan batu totem surga terbakar. Ruangan ini juga berukuran 200 kaki persegi, dan altar di tengahnya serupa. Namun, batu totem di altar ini berwarna merah tua, dan di atasnya tampak ada ratusan api kecil yang saling terkait satu sama lain. Awalnya terlihat biasa saja, tapi setelah menatapnya sebentar, Lin Ming bisa melihat api kecil ini bergerak. Masing-masing api ini mengandung konsep yang berbeda. Saat beberapa ratus api berkumpul, mereka menjadi langit membara yang sepertinya bisa menghanguskan dunia tanpa akhir. Aura yang sangat kuat, alis Lin Ming terangkat. Dia bisa merasakan aura yang terkandung di dalam batu totem ini sedikit melampaui 2 yang terakhir. Mungkin batu totem ini yang paling berharga. Lin Ming merenung sejenak, memikirkan apakah dia ingin memilih batu totem ilahi merah atau batu totem surga yang terbakar. Pada saat ini, di dalam lautan spiritual Lin Ming, suara Demon Sin terdengar, Lin Ming, saya tidak mengerti hukum kebakaran di dalam batu totem ini, tapi orang suci ini tahu nama surga yang terbakar. Dia adalah karakter puncak bahkan di alam para dewa, seseorang yang jauh melampaui Kaisar Iblis. Adapun 2 orang lainnya, orang suci ini belum pernah mendengar tentang mereka. Lin Ming ragu-ragu sejenak. Kedengarannya benar, tapi, memilih batu totem tidak bergantung pada seberapa kuat orang yang mengukirnya, tapi apakah isi batu totem itu cocok untuk individu. Lin Ming bermeditasi di batu totem ini selama setengah jam. Kemudian, pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan perasaan berdenyut samar di dalam benih dewa sesat, sepertinya ukiran pada benih dewa sesat itu tampak tumbuh. Lin Ming terkejut. Jelas sekali bahwa benih dewa sesat memiliki kompatibilitas fusi yang lebih tinggi dengan batu totem surga terbakar ini. Kekuatan dewa sesat adalah metode penanaman yang diciptakan oleh dewa jahat kuno. Seorang penatua tertinggi dari alam para dewa telah menemukan peluang keberuntungan yang sangat besar di dalam reruntuhan kuno dewa jahat ini, sehingga memperoleh manual metode budidaya. Setelah itu, dia meninggal sebelum memiliki cukup waktu untuk memahaminya secara menyeluruh. Sejak saat itu, hanya Lin Ming yang menyadari kekuatan dewa sesat. Mengenai siapa dewa jahat itu, Lin Ming tidak tahu. Namun yang dia yakini adalah bahwa dewa jahat benar-benar jauh lebih tangguh daripada senior surga yang terbakar ini. Kemungkinan besar dewa jahat adalah eksistensi yang berdiri di puncak tertinggi seniman bela diri, dewa sejati. Dengan orang seperti itu, metode penanaman yang ditinggalkan kemungkinan besar mendekati sumber semua hukum hingga tingkat yang hampir tak terbatas. Karena totem batu pembakaran surga mampu mempengaruhi benih dewa sesat, itu membuktikan bahwa totem batu pembakaran surga lebih mendekati akar dao besar daripada 2 batu totem lainnya. Dibandingkan dengan penilaian Lin Ming sendiri, dia jauh lebih yakin karena benih dewa sesat. Belum lagi, memahami proses bagaimana hukum kebakaran dan medan gaya digabungkan dalam batu totem ilahi merah merupakan proses yang sangat panjang. Ini sama sekali bukan sesuatu yang dilakukan dalam satu langkah. Dia harus merenungkannya setidaknya selama 10 tahun, atau bahkan puluhan tahun untuk melihat efeknya. Kalau begitu, aku akan memilih yang itu. Lin Ming membuat keputusan awal. Dia memperkirakan waktunya dan menemukan bahwa dia masih memiliki waktu lebih dari 1 jam. Jika dia membutuhkan waktu hampir 1 jam untuk memeriksa 3 batu totem, maka yang lain akan mengalami kesulitan, terutama para seniman bela diri yang harus memilih batu totem dari koridor fana.
Menemukan kecocokan yang cocok di antara 20 batu totem, dalam waktu 2 jam, tidaklah mudah. Jika nasib mereka buruk, kemungkinan besar mereka akan menyesali pilihan yang mereka ambil. Aku masih punya waktu 1 jam, tidak perlu terburu-buru. Karena tidak perlu pergi ke koridor bumi, aku harus pergi ke koridor kekacauan untuk melihat seperti apa batu totem yang ditempa dalam kekacauan pembentuk awal ini. Aku ingin tahu apakah ada sesuatu yang istimewa tentang jejak sumber energi yang tersisa di dalamnya. Saat Lin Ming memikirkan ini, dia menuju koridor kekacauan. Babak 725, Batu Kekacauan. Koridor kekacauan berada di tengah-tengah keempat koridor. Itu juga merupakan koridor tersempit dan terkecil dari 4 koridor dan lebarnya hanya 150 kaki. Koridor ini memiliki 3 ruangan. Pintu ruangan ini tidak terbuat dari logam merah melainkan batu dengan tampilan yang sangat kuno. Batuan ini tidak memiliki ukiran apapun pada mereka tetapi mereka mengeluarkan nafas utama yang diam-diam mengejutkan Lin Ming. Ini seharusnya merupakan batuan purba yang terbentuk pada awal mula alam semesta. Saya bertanya-tanya sudah berapa tahun mereka ada. Lin Ming bergumam pada dirinya sendiri saat dia membuka pintu batu. Sebuah ruangan seluas 100 kaki persegi muncul di depan Lin Ming. Seluruh ruangan ini ditutupi lapisan tipis kabut hitam. Ketika seseorang melihat lebih dalam, seseorang dapat melihat bahwa kabut ini sebenarnya agak mirip dengan kabut hitam di Abis Iblis Abadi, itu juga terbentuk dari akumulasi energi yang sangat kaya. Namun, kabut hitam di ruang kekacauan ini tampaknya tidak memiliki energi atribut unsur apapun. Sebaliknya, hal tersebut dapat dianggap sebagai batal. Di tengah kabut tipis, ada sebuah altar. Altar ini terbuat dari batu hitam, dan sebuah batu persegi sepanjang 1 kaki tertanam tepat di tengahnya. Jejak garis pada batu ini tidak tampak sehalus dan seindah yang dibayangkan Lin Ming. Sebaliknya, itu terlihat sangat kasar. Teksturnya bervariasi, ada yang dalam, ada yang dangkal, bahkan ada yang putus. Saat Lin Ming terus melihat tapi dia tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang batu ini. Tampak jelas bahwa jejak sumber energi yang tersisa di dalamnya telah melampaui cakupan pemahaman Lin Ming. Legenda mengatakan bahwa selama pembentukan alam semesta, yang ada hanyalah energi asal kekacauan. Garis jejak pada batu kekacauan mencerminkan proses evolusi sumber energi alam semesta yang secara bertahap mengubah dirinya sendiri. Energi kekacauan semacam ini juga disebut sebagai energi nenek moyang. Entropi purba adalah kekacauan itu sendiri. Setelah itu, energi nenek moyang ini berevolusi, baru kemudian menjadi energi unsur logam, kayu, air, api, tanah, dan lainnya. Dengan demikian, energi nenek moyang dianggap sebagai sumber segala energi. Sedangkan bagi seniman bela diri, pada akhirnya yang mereka kembangkan adalah energi. Entah itu transformasi tubuh, esensi sejati, atau esensi iblis, semuanya hanyalah manifestasi energi yang berbeda. Namun dalam memahami berbagai hukum dan konsep melalui meditasi, itulah pemahaman tentang aturan dasar dalam memanfaatkan energi-energi yang berbeda ini. Keterampilan tempur tingkat tinggi seperti medan gaya, serangan kemauan, dan bahkan serangan jiwa, semuanya merupakan bentuk dan penerapan energi yang berbeda. Jika seseorang dapat sepenuhnya memahami aturan evolusi energi nenek moyang, maka mereka dapat menyadari sumber dari dao besar, sehingga menjadi eksistensi dalam alam para dewa dengan pemahaman terdalam tentang hukum dan konsep. Lin Ming, hal ini bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh kebanyakan orang. Belum lagi orang suci ini hanyalah segumpal jiwa, tetapi meskipun jiwa lengkap orang suci ini ada di sini, atau bahkan jika seluruh tubuh orang suci ini ada di sini, saya masih menganggap hal ini tidak dapat dipahami. Demon Sin jarang mengakui kelemahannya sendiri. Sebenarnya, sebagai familiar iblis, persepsinya tidak pernah sebaik itu sejak awal. Namun, Lin Ming sepertinya tidak mendengar kata-kata Demon Sin. Dia duduk di sana dalam mediasi, memandangi jejak-jejak yang tertinggal di batu kekacauan dari alam semesta yang terbentuk. Untuk waktu yang lama, dia duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana itu? Demon Sin bertanya sebelum segera tutup mulut. Dia tidak tahu apakah Lin Ming berhasil memahami sesuatu. Dalam batas Lin Ming, keinginan untuk memahami sumber hukum dari batu kekacauan ini mendekati nol. Namun, keajaiban memang terjadi. Lin Ming bermeditasi selama 1 dupa. Akhirnya, dia menutup matanya dan perlahan berkata, saya familiar dengan kalimat ini. Rasanya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Itu tidak mungkin. Saya benar-benar telah melihatnya, hanya saja saya tidak dapat mengingatnya. Pikiran pertama Lin Ming adalah tentang Abis Iblis Abadi. Di dalam Abis Iblis Abadi, dia telah menghadapi berbagai skenario kacau dan telah melihat banyak hal. Tapi, ketika dia memikirkannya, tidak ada yang mengingatkannya akan hal ini. Di mana dia pernah melihat ini sebelumnya? Lin Ming, lalu bagaimana kamu memilih? Apakah Anda akan memilih batu kekacauan ini atau batu totem surga terbakar? Demon Sin bertanya. Saya akan memilih batu totem surga terbakar. Lin Ming memutuskan untuk menyerah pada batu kekacauan. Hukum dan prinsip yang terkandung di dalam batu kekacauan itu terlalu mistis untuk dirinya saat ini. Bahkan jika ada perasaan deja vu yang familiar dari batu kekacauan, itu tidak cukup baginya untuk menangkap peluang untuk berhasil merasakannya. Jika itu masalahnya, maka lebih baik dia pergi dengan batu totem surga terbakar. Dengan dukungan benih dewa sesat, memahami batu totem surga terbakar akan jauh lebih bermanfaat. Berpikir seperti ini,
Lin Ming meninggalkan aula koridor. Kamu sudah memilih. Penatua berjubah merah bertanya, kamu masih punya waktu setengah jam. Jika Anda belum memutuskan maka Anda dapat terus mencari. Melapor ke senior, junior ini telah memilih, Lin Ming membungkuk. Kata-kata ini menyebabkan hati Huo Wenlong menegang. Wanita muda berpakaian merah di sebelahnya, Huo Yu, juga tegang. Selain Lin Ming, kedua orang ini mendapatkan hasil tes terbaik. Pemahaman hukum Huo Wenlong dievaluasi pada tingkat B tingkat pertama, dan Huo Yu dievaluasi sebagai tingkat C tingkat pertama. Huo Wenlong mengincar batu totem surga terbakar. Dari 3 batu totem di koridor langit, itu adalah yang paling berharga. Sedangkan untuk Huo Yu, dia memutuskan untuk memilih batu totem ilahi merah muda. Harganya hanya kalah dengan batu totem surga terbakar. Bukan hanya itu, tapi medan gaya yang menyatu di dalamnya sangat penting baginya. Huo Yu juga memiliki semacam medan kekuatan sehingga batu totem ilahi merah ini akan sangat cocok untuknya. Selama Lin Ming tidak memilih batu totem merah maka Huo Wenlong pasti juga tidak akan memilihnya. Ini karena meskipun bakat Huo Wenlong lebih tinggi, dia tidak memiliki medan kekuatan. Apa pilihanmu? Penatua berjubah merah bertanya. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Dia perlahan dan jelas berkata, batu totem surga yang terbakar. Saat Lin Ming berbicara, Huo Yu menghela nafas lega. Adapun Huo Wenlong, tubuhnya menegang dan kulitnya menjadi sangat jelek. Batu totem surga yang terbakar. Pilihan itu kebetulan bertabrakan dengan pilihan Huo Wenlong. Brengsek, Huo Wenlong mengertakkan gigi. Sebenarnya, dia sudah menduga hal ini. Batu totem surga terbakar adalah yang paling berharga dari 3 batu totem di koridor langit. Lin Ming memiliki peluang tertinggi untuk memilih yang itu. Namun, ekspektasi berbeda dengan kenyataan. Dengan fakta yang ada di hadapannya, dia merasa sedikit tertekan. Tidak dapat memilih batu totem surga terbakar sekarang akan berdampak besar padanya. Penatua berjubah merah itu mengangguk. Lin Ming telah membuat pilihan yang baik. Batu totem surga terbakar adalah yang paling berharga dari 3 batu totem di koridor langit, dan bahkan jika dibandingkan dengan batu totem teratas dalam lokasi uji coba peleburan klan Phoenix kuno di alam para dewa, batu itu tidak terlalu jauh. Penatua berjubah merah mencatat pilihan Lin Ming ke slip giok dan berkata, ke orang berikutnya. Huo Wenlong, giliranmu untuk memilih. Saya mengerti. Huo Wenlong mulai berjalan ke depan. Meskipun dia terlihat tenang di permukaan, hatinya sedih seolah ibunya sendiri telah meninggal. Setelah kurang dari 1 jam, Huo Wenlong keluar dan berkata, saya memilih batu totem api suci. Batu totem api suci sedikit lebih buruk daripada batu totem ilahi merah. Namun, karena Huo Wenlong tidak memiliki kemampuan medan gaya, batu totem ilahi merah muda tidak cocok untuknya, jadi dia hanya bisa membuat pilihan ini. Huo Yu menghela nafas lega. Dia dengan cepat berjalan menuju koridor langit seolah-olah dia takut seseorang mencuri batu totem ilahi merah miliknya. Setelah dupa beberapa saat, Huo Yu keluar. Tuan, saya memilih batu totem ilahi merah. Setelah Huo Yu, Huo Ping dan yang lainnya memilih batu totem mereka sendiri dari koridor bumi. Adapun seniman bela diri dari alam fana yang lebih rendah, kebanyakan dari mereka harus memilih dari koridor fana. Ini adalah keputusan yang menyusahkan mereka. Memilih batu totem yang sesuai dari lebih dari 20 pilihan, bukanlah perkara mudah. Banyak orang yang tidak sempat mempertimbangkan pilihannya dengan matang, sehingga ada pula yang memilih yang kurang tepat. Baiklah, semua orang mungkin melakukan latihan jarak dekat sekarang. Anda punya waktu 3 hari. 3 hari dari sekarang, tidak peduli seberapa besar persepsi Anda harus berhenti. Setelah itu, saya secara alami akan menilai hasil Anda. Mereka yang lulus akan mendapat kesempatan lagi untuk mencerahkan dirinya. Adapun orang lain, mereka telah gagal dalam uji coba. Dalam uji coba peleburan tingkat raja, kekalahan tidak berarti Anda akan mati. Sebaliknya, Anda hanya akan tersingkir dari tahap pertama, benar-benar kehilangan peluang untuk maju ke tahap kedua uji coba peleburan tingkat raja. Setelah uji coba peleburan dimulai, Lin Ming, Huo Wenlong, dan Huo Yu semua menuju koridor langit. Setelah hening beberapa saat, Huo Wenlong masuk ke ruang pelatihan api suci tanpa berkata apa-apa, sementara Lin Ming memasuki ruang pelatihan surga terbakar. 3 hari ini akan menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan. Lin Ming sudah melihat garis-garis pada batu totem surga terbakar. Itu seperti ratusan api kecil, tidak ada satupun yang sama, tapi semuanya mengandung misteri yang dalam dan mendalam. Lin Ming melihat dengan hati-hati dan menemukan bahwa ketika 2 api acak digabungkan, akan ada perubahan. Jika 3 api digabungkan, akan terjadi perubahan lainnya. 4, 5, 6, semakin banyak api yang berkumpul, semakin banyak perubahan yang terjadi dan setiap nyala api juga mengalami perubahan yang berbeda-beda. Jika beberapa ratus api berkumpul maka kemungkinannya tidak terbatas. Patriark pembakaran surga benar-benar layak disebut sebagai salah satu dari 10 pusat kekuatan terbesar klan Phoenix kuno. Saya hanya punya waktu 3 hari untuk melihat batu totem ini, tetapi memahaminya secara menyeluruh dalam periode waktu ini sangatlah mustahil. Saya tidak boleh menggigit lebih dari yang bisa saya kunyah. Saya akan memilih garis api terkecil dan mencoba memahami perubahan sederhana di sana terlebih dahulu. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia memasuki niat bela diri yang halus, benar-benar membenamkan dirinya untuk mendapatkan wawasan. Dalam keadaan terpesona ini, nyala api kecil itu tampak berubah menjadi tombak yang berapi-api.
Saat tombak itu berayun mengikuti irama api, ujung tombak yang dingin itu sepertinya meluncurkan gelombang demi gelombang serangan ofensif. Tanpa disadari, ukiran totem halus pada benih dewa sesat Lin Ming mulai berubah, menjadi semakin jelas dan mendalam. Setelah memasuki niat bela diri yang halus, Lin Ming tidak bisa merasakan berlalunya waktu. Ketika ukiran totem pada benih dewa sesat sepertinya memasuki tahap baru, pintu logam ke ruang pelatihan Lin Ming tiba-tiba terbuka. Sebuah suara tegas terdengar, waktunya habis. Setiap orang harus keluar sekarang. Lin Ming telah terbangun dari keadaan meditatifnya, dan pencerahan yang tidak lengkap juga telah terganggu. Sudah 3 hari, Lin Ming terkejut. Dia merasa seolah 1 jam belum berlalu. Sayang sekali, akan sempurna jika dia punya waktu beberapa hari lagi. Saat Lin Ming berpikir, dia menemukan bahwa ukiran totem pada benih dewa sesat telah berubah menjadi lingkaran dengan aliran cahaya samar berputar di sekitarnya. Itu jelas merupakan peningkatan dari gambar totem sebelumnya. Dengan 3 hari ini bersamaan dengan melihat perjanjian Phoenix kuno, pemahamanku tentang hukum atribut api telah meningkat pesat. Saya ingin tahu sejauh mana konsep api saya telah mencapai sekarang. Lin Ming sangat ingin menemukan seseorang yang ahli dalam konsep api untuk bersaing. Pada saat ini, sebuah suara terdengar sekali lagi. Semuanya, temui di luar aula koridor. Saat Lin Ming mengingat apa yang terjadi saat dia berjalan menuju aula utama. Di luar, dia bisa melihat banyak orang berkumpul, ekspresi kebingungan di wajah mereka seolah-olah mereka baru bangun dari keadaan mabuk. Mereka semua mengerutkan alis, tampaknya mencoba memperkirakan hasil panen yang telah mereka hasilkan. Penatua berjubah merah dari sebelumnya sudah menunggu di sini. Dia berkata, kalian semua punya waktu 10 hari untuk kembali dan mencerna hasil panen kalian sejauh ini. Setelah itu kalian akan berkumpul kembali di sini. Saya akan melanjutkan tesnya. Mereka yang tidak lulus akan tersingkir. Bab 726, Cermin Transformasi Dewa. Dengan bantuan seorang pemandu, Lin Ming tiba di tempat tinggal yang ditugaskan. Tuan Yuan, ini perlengkapan dasar Anda. Pemandu itu memberikan Lin Ming cincin spasial. Saat Lin Ming menenggelamkan kesadarannya ke dalam, dia melihat kotak kayu sederhana sepanjang 10 kaki, 1 set pakaian merah, dan sepatu bot merah. Kotak kayu ini adalah mata Lin Ming cerah. Dia telah menggunakan tombak selama bertahun-tahun sehingga dia bahkan tidak perlu membuka kotak itu untuk mengetahui bahwa ada tombak di dalam kotak ini. Itu murni intuisi. Lin Ming dengan antusias membuka kasingnya dan tombak panjang berwarna merah menyala muncul di bawah mata Lin Ming. Ujung tombaknya panjangnya 1 kaki dan bersinar terang, disertai hawa dingin yang menusuk. Batang tombaknya terbuat dari logam yang tidak diketahui, itu sangat sulit, namun sekaligus fleksibel. Segala macam rune dan garis terukir di laras tombak. Pola-pola ini tidak diragukan lagi mengandung kekuatan hukum kebakaran. Ini adalah harta karun tingkat surga tingkat menengah. Atau apakah ini harta karun surgawi bermutu tinggi? Mata Lin Ming bersinar. Dia telah menggunakan tombak putih tingkat surga yang diperoleh dari ketua tertinggi menara pencakar langit, dia bahkan tidak tahu apa namanya. Selain ketangguhannya, tidak ada manfaatnya menggunakan tombak putih itu. Itu tidak seperti tombak komet ungu, yang mampu meningkatkan kekuatan kemampuan petirnya. Ini sangat tidak nyaman baginya. Tapi sekarang, tombak merah di depannya ini jelas berguna untuk meningkatkan kekuatan api. Terlebih lagi, itu adalah harta karun yang berperingkat lebih tinggi. Berapa peringkat harta karun ini? Lin Ming bertanya. Sampai saat ini dia hanya jarang bertemu dengan benda apapun yang berada di atas harta karun tingkat surga tingkat rendah, jadi dia tidak memiliki banyak pemahaman mengenai hal ini. Pemandu berkata, Tuan, ini adalah harta karun tingkat surga tingkat menengah. Namun dalam hal ketangguhannya saja, ia setara dengan harta karun tingkat surga yang bermutu tinggi. Ini adalah senjata servis standar yang dikeluarkan oleh tim Ewon Phoenix City saya kepada talenta baru. Jika Anda tidak menggunakan tombak, maka Anda dapat mengajukan permohonan senjata pengganti. Di dalam klan Phoenix kuno, karena ada banyak orang yang mengendarai Vermilion Bird dalam pertempuran, senjata tipe tiang panjang adalah yang paling umum digunakan. Ini berbeda dengan warisan Divine Phoenix Island. Ketika Lin Ming menjalani tes kualifikasi untuk uji coba peleburan tingkat raja, banyak pertandingan hantu yang dihadapi juga menggunakan tombak. Tombak ini sebenarnya hanyalah senjata servis standar. Lin Ming terdiam. Ini adalah tombak yang akan diterima oleh setiap penantang uji coba yang berpartisipasi dalam uji coba peleburan tingkat raja. Tampaknya di alam para dewa, harta karun surgawi hanya dianggap sampah biasa. Ini juga masuk akal. Di dalam benua tumpahan langit, bahkan seniman bela diri penghancur kehidupan seperti Suan Wuji mampu memperoleh harta karun tingkat surga, apalagi Master Laut Ilahi. Bahkan tidak perlu menyebutkan alam para dewa. Di sini, pembangkit tenaga listrik kemungkinan besar menggunakan artefak Sein, atau bahkan senjata berkualitas lebih tinggi. Lin Ming mengambil tombak merah di tangannya dan dengan santai menjabatnya. Batang tombak itu bergetar dengan kekuatan yang mengerikan. Tombak yang hebat. Dalam hal sumber daya, seniman bela diri dari alam bawah bagaikan bayi kecil dari daerah kumuh, mereka tidak bisa dibandingkan dengan seniman bela diri dari alam para dewa. Selain tombak panjang, pakaian standar yang dikeluarkan juga merupakan barang kualitas terbaik. Setelah dipakai, terasa lapang seperti sutra. Karena ditenun dari sutra api ilahi, kain-kain tersebut sebenarnya kebal terhadap api dan air dan juga sangat tahan. Bahkan dengan harta karun normal pun orang akan kesulitan untuk membelahnya.
Di Timewon Phoenix City, itu ringan dan praktis, sempurna untuk digunakan oleh para talenta dalam pelatihan. Tuan, jika Anda berkenan. Kamarmu ada di depan. Pemandu itu membungkuk. Lin Ming mendongak. Di depannya ada pintu menuju dimensi miniatur terpisah. Di Timewon Phoenix City, tempat tinggal setiap elit muda memiliki dimensinya masing-masing. Keuntungannya adalah setelah pintu ditutup, ruangan tersebut akan menjadi ruang yang benar-benar terisolasi, sehingga seniman bela diri di dalam tidak akan diganggu selama waktu latihan mereka. Setelah menetap di dimensi ini, Lin Ming melihat rak buku berisi segala macam batu giok, baik besar maupun kecil. Dia dengan santai mengambil satu dan menyapukan persepsinya ke dalamnya. Ini sebenarnya adalah metode penanaman hukum atribut api, surat nasihat, dan teks kuno. Slip giok ini sebagian besar merupakan manual metode budidaya bermutu tinggi yang dikumpulkan oleh pembangkit tenaga listrik klan Phoenix kuno dari berbagai daerah. Mereka diberikan kepada penantang uji coba, terutama untuk digunakan sebagai referensi dalam pelatihan mereka sendiri. Lin Ming melihat melalui beberapa slip batu giok. Kemudian, dia duduk dan membenamkan dirinya dalam memahami hukum dan konsep yang telah dia peroleh sebelumnya. Simbol totem di atas benih dewa sesat berukuran sekecil sebutir beras. Namun, Lin Ming sebenarnya bisa melihat setiap garis dan mengubah tekstur pada permukaannya. Jejak-jejak ini semuanya diperbesar puluhan ribu kali dalam visi Lin Ming, setiap pola misterius sederhana muncul di matanya. Bermeditasi pada ukiran totem pada benih dewa sesat jauh lebih bermanfaat dan lebih mudah daripada bermeditasi pada batu totem surga terbakar. Lin Ming samar-samar bisa merasakan bahwa afinitas benih dewa sesat terhadap konsep api telah melampaui konsep guntur. Di antara berbagai konsep utama, konsep seperti konsep ruang dan waktu, konsep keabadian, konsep pemusnahan, dan konsep serupa lainnya jauh lebih abstrak dan sulit dipahami, dan agak lebih hebat dibandingkan yang lain. Namun, kebenarannya adalah ketika seseorang benar-benar memahami sumber suatu konsep, dan mencapai puncak pemahaman dengannya, maka bahkan dengan seseorang seperti konsep api, seseorang masih dapat mencapai hasil yang menakjubkan dan menjadi raja di generasi mereka. Lin Ming mengulurkan telapak tangannya dan tombak api muncul di tangannya, energinya dengan cepat mengeras. Pada saat berikutnya, tombak api itu terkondensasi sepenuhnya menjadi tombak padat. Ujung tombak dan batangnya berkilau dengan kilau logam, seolah-olah terbuat dari logam merah. Setelah mengukir totem api, benih dewa sesat di dalam diriku juga telah berevolusi. Lin Ming merasakan hatinya bersinar dengan semangat juang yang cemerlang. Dia ingin menguji kekuatannya dalam pertempuran dan melihat seberapa besar kemajuan yang dicapai konsep apinya. Pada saat itu, suara keras tiba-tiba terdengar di dimensi. 10 hari telah berlalu. Semua orang berkumpul di kuil kota selatan. Tesnya sekarang akan dimulai. Tesnya akhirnya dimulai. Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya yang tajam. Uji coba peleburan tingkat raja sangat parah. Tes pertama akan menghilangkan 30-40% seniman bela diri. Di masa depan, ujian akan menjadi semakin sulit. Pada akhirnya, hanya sejumlah kecil orang yang berhasil melewati uji coba tersebut. Lin Ming berjalan menuju kuil kota selatan. Di sini, penatua berjubah merah yang bertanggung jawab mengarahkan ujian sudah menunggu. Ikut denganku. Setelah semua orang berkumpul, penatua berjubah merah membawa semua orang ke ruangan terpisah. Di sini, ada cermin kristal besar. Cermin itu tingginya lebih dari 100 kaki dan lebarnya ratusan kaki. Itu menyebar ke seluruh dinding. Ini adalah cermin transformasi dewa. Ini adalah susunan sihir ilusi yang digunakan untuk pengujian. Anda hanya perlu berdiri di depan God Transforming Mirror dan menyentuhnya untuk memulai tes. Di dalam cermin transformasi dewa ada 9 alam perubahan yang berbeda. Dengan kekuatan Anda saat ini, bertahan dalam fase peralihan pertama selama 1/4 jam akan dianggap lulus, dan bertahan selama setengah jam akan dianggap luar biasa. Mereka yang gagal harus mengambil susunan transmisi dan meninggalkan lokasi uji coba peleburan, kata penatua berjubah merah dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, para elit muda yang heroik menjadi agak gugup. Jika kinerja mereka buruk maka ada ketakutan tersingkir. Jika mereka memiliki kinerja yang baik maka mereka hanya bisa berharap untuk membuat kemajuan demi hasil yang lebih baik lagi. Misalnya, Huo Wenlong, Huo Yu dan yang lainnya membawa tekanan besar di punggung mereka. Tujuan mereka bukan hanya untuk lulus uji coba peleburan, tetapi juga untuk bersaing dengan Lin Ming dan menaungi dia. Kita akan mulai dari uji coba penantang koridor fana. Saya akan memanggil nama Anda untuk melangkah maju dan memulai tes. Seng Gonglu, Cihu. Penatua berjubah merah terus-menerus memanggil nama 4 orang. Saat keempat orang ini berdiri di depan cermin transformasi dewa, mereka semua merasa tidak nyaman. Mereka mengikuti instruktur penatua berjubah merah dan mengulurkan tangan mereka untuk menyentuh cermin transformasi dewa. Pada saat berikutnya, mereka semua jatuh ke dalam keadaan kesurupan yang aneh, seolah-olah mereka benar-benar terisolasi dari dunia luar. Babak 727, Wanita Merah. Ada 9 alam peralihan di dalam cermin transformasi dewa. Tapi, tidak ada satupun seniman bela diri yang hadir mengetahui apa maksudnya. Para seniman bela diri dari alam bawah memandang keempat penantang percobaan yang berdiri di depan cermin transformasi dewa, ekspresi gelisah dan cemas melintasi wajah mereka. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ujian ini berhubungan dengan kehidupan. Jika mereka lolos, mereka dapat melanjutkan uji coba peleburan dan bahkan memiliki kesempatan untuk mendekati alam para dewa.
Jika gagal maka mereka akan tersingkir. Di masa depan, mereka akan terjebak di alam laut ilahi, hanya raja dari alam rendah. Setelah mencapai Timewon Phoenix City dan mengalami kemungkinan tak terbatas dari alam para dewa, tidak ada satupun dari mereka yang mau melepaskan kesempatan ini. Ini mirip dengan orang kampung fana yang mengunjungi ibu kota kerajaan dan kemudian tidak ingin kembali ke pedesaan. Setelah merasakan semua yang ditawarkan ibu kota, mereka lebih memilih bekerja keras di sana daripada kembali ke kampung halaman untuk menjadi petani kaya. Waktu berlalu 1 menit, 1 detik demi 1 detik. Setelah waktu berlalu, 2 dari 4 penantang percobaan yang berdiri di depan cermin transformasi dewa tiba-tiba bergetar, mundur dengan ekspresi pucat. Penatua berjubah merah dengan acuh tak acuh melambaikan tangannya, kalian berdua, gagal. Mereka telah gagal. Kedua seniman bela diri muda itu terpukul. Di dunia mereka sendiri, mereka adalah talenta tingkat kaisar puncak yang berdiri di atas segalanya. Tapi sekarang, setelah tiba di uji coba peleburan klan Phoenix kuno, apa yang disebut bakat tingkat kaisar dari alam bawah kini tidak lebih dari sekadar lelucon. Jatuh dari atas ke bawah, meninggalkan rasa tidak enak di mulut mereka. Setelah waktu berlalu, 2 penantang percobaan lainnya juga terbatuk-batuk karena hubungan mereka dengan cermin transformasi dewa terputus. Saat ini, masih ada sedikit waktu sebelum mencapai 1/4 jam yang disyaratkan. Kalian berdua juga gagal, kata Penatua berjubah merah tanpa ampun. Tes ini terlalu sulit. Semua seniman bela diri yang hadir, terutama yang berasal dari koridor fana, menjadi semakin gugup. Pada saat ini, Penatua berjubah merah dengan dingin mendengus dan berkata, melewati ujian cermin transformasi dewa tidaklah sulit. Jika Anda gagal, maka itu hanya membuktikan bahwa Anda memiliki pemahaman yang lemah terhadap konsep dan hukum dan bahwa kultivasi Anda juga terlalu kurang. Tidak ada orang lain yang bisa disalahkan selain dirimu sendiri. Uji coba peleburan God Transforming Mirror memiliki 9 konsep pergeseran yang berbeda. Jika Anda dapat bertahan melewati tahap pertama hanya selama 1/4 jam maka Anda telah melewatinya. Setengah jam adalah hasil yang luar biasa. Setiap tahun, lebih dari 60% penantang uji coba dapat lulus ujian pertama tetapi kurang dari 10% yang dapat mencapai hasil yang luar biasa. Adapun yang bisa bertahan 3 jam atau bahkan melewati konsep pertama, itu mungkin tidak akan muncul sekali dalam 50 tahun. Lewati konsep pertama, 4 penantang uji coba yang baru saja gagal merasakan jantung mereka berdebar kencang. Mereka berempat secara pribadi telah merasakan betapa mengerikannya konsep tingkat pertama, namun seseorang yang berusia 20-an masih bisa melewatinya dalam sekali jalan. Apakah hal itu mungkin dilakukan secara manusiawi? Sekarang, Yellow Right Min, Feng Xiaotian, Penatua berjubah merah mulai menyebutkan nama 4 orang lagi. Semoga beruntung di sana. Lin Ming menyemangati Yellow Right Min. Dia memiliki kesan yang baik terhadap orang ini. Yellow Right Min mengepalkan tinjunya, ketegangan batinnya terlihat jelas. Keempat seniman bela diri yang tersingkir berasal dari koridor fana. Sebagai seniman bela diri yang hanya bisa memasuki koridor fana, kekuatan mereka pada awalnya tidak terlalu besar, jadi kemungkinan mereka tersingkir di sini juga tinggi. Pada saat ini, di tengah-tengah Timewon Phoenix City, ada sebuah menara besar yang tingginya 9 tingkat. Di balkon tertinggi menara, ada seorang wanita berpakaian merah, memandang ke bawah ke seluruh Timewon Phoenix City. Setelah beberapa waktu, wanita berpakaian merah itu berbalik. Di depannya, pintu besar telah terbuka dan seorang pria jangkung berjubah masuk. Di bahunya ada seekor burung besar yang menyala-nyala yang tampak seperti burung beo merah, itu jelas merupakan monster kontrak orang tua ini. Tetua Agung, sepertinya Anda punya banyak waktu luang, untuk datang dan mengunjungi saya di sini. Wanita berpakaian merah itu dengan tenang berbicara sambil tersenyum tipis. Haha, aku baru saja menyelesaikan beberapa tugas kecil. Kebetulan anak-anak kecil yang baru datang ke kota dan berpartisipasi dalam ujian pertama mereka. Apakah Anda tertarik untuk melihatnya? Pria tua jangkung itu tertawa, suaranya bersemangat dan kaya akan kehidupan. Wanita berpakaian merah tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kemungkinan kecil anak-anak itu akan tumbuh menjadi seseorang yang berguna. Tidak ada alasan untuk meributkan mereka. Jika ada pengecualian, maka Dewan Tetua secara alami akan mengirimkan cakram susunan pertempuran. Setiap beberapa tahun, Timewon Phoenix City akan memilih sekelompok pemuda luar biasa dari dunia yang tak terhitung jumlahnya. Sejujurnya, karena klan Phoenix kuno dari alam rendah telah melewati pengenceran puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun, kemurnian garis keturunan mereka jauh lebih rendah daripada klan Phoenix kuno di alam para dewa. Dengan demikian, kemungkinan munculnya seorang jenius sejati dari kelompok pemuda itu sangat kecil. Tentu saja mudah bagi para elit muda untuk mencapai laut ilahi, namun melangkah lebih jauh dari itu tidaklah mudah. Sedangkan untuk memasuki alam dewa klan Phoenix kuno dan bergabung dengan klan keluarga lain di sana, kemungkinannya terlalu kecil. Hehe, kamu tidak salah. Tapi kali ini ada pengecualian. Ada seorang anak kecil bernama Nuyan Ming yang kompatibilitas apinya bahkan lebih tinggi dari milikmu dulu. Oh, benar-benar, alis wanita berpakaian merah itu terangkat. Apakah dia dari alam bawah? Menurut tradisi klan Phoenix kuno dari alam para dewa, jika seorang jenius dari alam para dewa memiliki kecocokan yang tinggi dengan api maka mereka pasti sudah dikirim ke lokasi uji coba peleburan di alam para dewa.
Tidak mungkin bagi mereka untuk dikirim ke Timewon Phoenix City yang merupakan situasi di alam bawah. Tentu saja itu nyata, dia memang berasal dari alam bawah. Sangat jarang seorang seniman bela diri dari alam bawah memiliki kecocokan yang tinggi. Tapi, sayangnya, pemahamannya tentang hukum terlalu buruk. Ketika dia menatap perjanjian Phoenix kuno, dia membutuhkan waktu setengah dupa sebelum dia bisa menyatu dengan hukum. Kata lelaki tua jangkung itu sambil menggelengkan kepalanya karena menyesal. Persepsi seorang seniman bela diri mewakili kemampuan mereka untuk memahami hukum, seringkali hal ini lebih penting daripada tingkat kecocokan seseorang. Setengah dupa waktu, wanita berpakaian merah itu bingung. Hasil itu terlalu buruk, bahkan anak paling dasar dari alam dewa klan Phoenix pun akan mendapatkan hasil seperti itu. Sayang sekali, wanita berpakaian merah itu meratap. Kecocokan seseorang dengan api dan kemampuan untuk memahami hukum kebakaran tidak ada hubungannya satu sama lain. Kompatibilitas melihat fisik seseorang, namun pemahaman hukum melihat kekuatan jiwa dan persepsi seorang seniman bela diri. Kalau kecocokannya tinggi tapi persepsinya rendah, tetap saja sia-sia. Semakin jauh seseorang menempuh jalur seni bela diri, semakin banyak penekanan yang diberikan pada jiwa, kemauan, semangat bertarung, persepsi, dan faktor-faktor sejenis lainnya. Itu benar, tapi kita harus melihat anak kecil ini dulu. Jika persepsinya terlalu buruk dan tidak ada gunanya melatihnya maka itu juga tidak masalah. Tapi, jika dia layak mendapat bantuan, maka kita bisa menunggu sampai dia mencapai laut ilahi dan kemudian merekomendasikan dia untuk bergabung dengan klan utama di alam para dewa. Ayo pergi, kata wanita berpakaian merah. Saat dia berbicara, ruang di depannya dengan mudah terbelah, memperlihatkan lubang hitam di kehampaan, dan mereka berdua melangkah masuk. Di ruang pengujian, di hadapan God Transforming Mirror, Yellowright Min terbatuk-batuk saat dia melangkah mundur, wajahnya pucat pasi. Tanpa mempedulikan cedera ringan ini, dia berbalik untuk melihat jam pasir di sudut ruangan. Di sana, pasir di dalam jam pasir menandakan bahwa seperempat jam telah berlalu. Yellowright Min, lulus. Penatua berjubah merah itu berseru kosong. Yellowright Min sangat gembira. Dia meninju udara sambil tertawa, haha, saya baru saja berhasil lulus, sungguh beruntung. Semoga beruntung. Itu mungkin tidak benar. Saat Yellowright Min sedang merayakannya, sebuah suara kasar dan serius tiba-tiba terdengar. Orang yang berbicara adalah Huo Ping, salah satu seniman bela diri dari klan Huo Alam Para Dewa. Ada lebih dari satu ujian di Timewon Phoenix City. Hanya karena kamu lolos kali ini bukan berarti kamu tidak akan tersingkir di pertandingan berikutnya. Huo Ping menuangkan air dingin ke seluruh parade Yellowright Min. Wajah Yellowright Min tenggelam, ekspresinya menjadi suram dan sikap aslinya yang ceria tiba-tiba berkurang setengahnya. Apa yang dikatakan Huo Ping memang benar. Tapi tetap saja, bagi seniman bela diri tingkat rendah seperti Yellowright Min, setiap langkah yang mereka ambil selalu bagus. Jika dia bisa memperoleh wawasan maka itu adalah keuntungan besar baginya. Ini akan memiliki dampak yang tak terkira saat ia terus menapaki jalur seni bela diri. Jika kamu memiliki keahlian apapun maka kamu tidak akan datang ke Timewon Phoenix City. Bagaimana rasanya diusir dari alam para dewa? Yellowright Min membalas dengan kejam. Saat Huo Ping mendengar ini, ekspresinya langsung berubah jelek. Setelah Yellowright Min, seniman bela diri lain dari koridor Fana menyelesaikan tes mereka sendiri demi tes lainnya. Tingkat eliminasi akhir mereka adalah sekitar 80%. Berikutnya adalah mereka yang berasal dari koridor bumi. Para pemuda heroik dari koridor bumi jauh lebih kuat. Selain satu, semua orang lulus. Terutama para pemuda berprestasi dari alam para dewa, hasilnya bahkan lebih baik. Ketika Huo Ping mundur dari cermin transformasi dewa, semua darah terkuras dari wajahnya, penatua berjubah merah mengumumkan hasilnya, total lebih dari setengah jam. Hasil yang luar biasa. Ini adalah hasil luar biasa pertama. Saat Huo Ping melangkah mundur dari God Transforming Mirror, dia melirik jam pasir dan kemudian melihat ke arah Yellowright Min, wajahnya dipenuhi kepuasan. Meskipun dia tidak dianggap terlalu baik dalam alam para dewa, dia masih bisa meremehkan seniman bela diri alam rendah di Timewon Phoenix City. Adapun Yellowright Min, kemampuannya lebih rendah sehingga tidak ada yang bisa dia katakan. Setelah Huo Ping, dua seniman bela diri lainnya dari alam para dewa juga memperoleh hasil yang luar biasa. Adapun Huo Yu dari koridor langit, dia bertahan selama hampir 40 menit, memecahkan rekor saat ini. Saat ini, baru dua orang yang masih belum dites. Mereka adalah Lin Ming dan Huo Wenlong. Mata semua orang terfokus pada mereka. Huo Wenlong memandang Li Ming dan tersenyum, Saudara Nuyan, bagaimana kalau kita pergi bersama? Baiklah, Lin Ming dengan tenang mengangguk. Dia tidak yakin ujian macam apa yang ada di dalam cermin transformasi dewa. Dalam hal pemahaman hukum saja, dia tidak memiliki jaminan penuh bahwa dia bisa mengalahkan Huo Wenlong. Meskipun benih dewa sesat sangat kuat, waktu Lin Ming memahami hukum kebakaran terlalu singkat. Lin Ming melangkah di depan God Transforming Mirror. Mengulurkan tangannya, dia menyentuh permukaan cermin. Kemudian, dia segera mengalami kesurupan yang aneh. Visi setiap orang tetap tertuju pada Lin Ming dan Huo Wenlong. Tidak ada yang tahu bahwa di luar aula ini, ada juga dua pasang mata tak terlihat yang memperhatikan Lin Ming dan Huo Wenlong. Kedua pasang mata ini milik lelaki tua jangkung dan wanita berpakaian merah yang sedang berbicara di atas menara 9 lapis di pusat kota. Keduanya adalah tokoh tingkat tinggi di Timewon Phoenix City.
Nuyan Ming, itu dia. Suara wanita berpakaian merah bergema di kehampaan. Itu dia, orang tua itu mengangguk. Sungguh garis keturunan Phoenix kuno yang samar. Selain itu, tampaknya itu ditransplantasikan pada masa Hautian. Jika saya tidak salah, bukankah keluarga Nuyan sudah binasa? Dari mana datangnya Nuyan Ming ini? Meskipun klan Phoenix kuno memiliki cabang yang tak terhitung jumlahnya, wanita berpakaian merah itu masih menghafal satu persatu cabangnya. Keluarga Nuyan telah dimusnahkan 100.000 tahun yang lalu. Saya sudah bertanya kepada pelindung keluarga Nuyan tentang dia. Setelah keluarga Nuyan dimusnahkan, reruntuhan keluarga mereka secara tidak sengaja diperoleh oleh Sekte Fana di benua tumpahan langit. Setelah itu, digunakan untuk mendirikan sekte yang disebut Divine Phoenix Island. Sekte ini telah mengambil Vermilion Bird dan Blue Luan sebagai totem mereka. Adapun Nuyan Ming, dia adalah murid Divine Phoenix Island. Karena bakatnya yang luar biasa, ia dapat berpartisipasi dan akhirnya menyelesaikan uji coba peleburan tingkat umum. Setelah Roh Kuil melihat bahwa dia telah membuat hasil yang luar biasa, dia dianugerahi setetes darah Phoenix kuno. Bab 728, konsep pertama, lautan api yang membara. Begitu, jadi begitulah. Maka sepertinya Nuyan Ming ini juga dapat dianggap sebagai anggota luar klan Phoenix kunoku. Suara bayangan wanita berpakaian merah bergema di kehampaan. Klan Phoenix kuno alam dewa adalah sekte yang sangat besar. Dalam 3.000 dunia tanpa batas, ada juga cabang dan subcabang yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah sekte seperti Divine Phoenix Island, yang menjadikan burung Phoenix dan Saint Beast yang berkerabat dekat sebagai totemnya, hampir tidak dapat dihitung sebagai salah satu pengikut dan penganut klan Phoenix kuno. Beberapa dari sekte yang tak terhitung jumlahnya di alam bawah adalah sekte kelas 5 atau tanah suci. Kadang-kadang, ada talenta terbaik di antara sekte-sekte ini yang memiliki kualifikasi untuk dipilih oleh klan Phoenix kuno yang sebenarnya, mentransplantasikan sebagian dari garis keturunan mereka dan menjadi anggota luar klan Phoenix kuno. Hingga saat ini, klan Phoenix kuno telah berkembang hingga terdapat jutaan sekte kecil dan besar yang membentuknya. Dengan ditambahkannya 3 klan keluarga besar di alam para dewa, sulit memperkirakan berapa banyak anggota yang dimiliki klan Phoenix kuno. Klan tersebut termasuk manusia, iblis raksasa, ferals, fey, dan banyak ras lainnya. Di era ini, garis keturunan keluarga tidak lagi penting. Hanya ada satu persyaratan untuk menjadi anggota klan Phoenix kuno, yaitu apakah mereka memiliki garis keturunan Phoenix kuno di dalam tubuh mereka atau tidak. Dengan demikian, asal-usul Lin Ming tidak berpengaruh pada apakah ia dianggap bagian dari klan Phoenix kuno. Tentu saja, sebagai seniman bela diri dari alam bawah, jika Lin Ming memasuki alam para dewa di masa depan, maka melawan mereka yang memiliki tingkat kekuatan yang sama, dia akan memiliki sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan dengan 3 klan keluarga besar. Setelah memasuki cermin transformasi dewa, Lin Ming merasa seolah-olah dia telah jatuh melalui lapisan air. Ada perasaan panas yang singkat, dan pada saat berikutnya, dia memasuki ruang merah yang luas. Ini adalah dunia api yang menyala-nyala, hanyalah neraka tak berujung di lautan api. Gumpalan merah menjulang setinggi ribuan kaki, berdampak pada langit. Seluruh langit dipenuhi awan merah. Seolah-olah langit yang tadinya biru telah terpanggang menjadi merah oleh nyala api. Panas. Itu terlalu panas. Ini adalah reaksi pertama dan terpenting Lin Ming. Setiap tarikan napasnya terasa seperti sedang menyedot api ke dalam paru-parunya. Jika manusia biasa muncul di sini, dia pasti sudah mati hangus sejak lama. Saat ini, awan merah bergolak di langit. Gerakan aneh ini tercermin pada murid Lin Ming, seperti jejak energi api dari perjanjian Phoenix kuno. Adegan ini menyebabkan mata Lin Ming bersinar terang. Jadi ini adalah cermin transformasi dewa. Cermin transformasi dewa, batu totem Phoenix kuno, dan perjanjian Phoenix kuno pada dasarnya serupa. Perjanjian Phoenix kuno dan batu totem surga terbakar adalah objek yang mencatat aturan pengoperasian hukum api dan energi di dalamnya, yang memungkinkan seorang seniman bela diri untuk mencerahkan dirinya melalui meditasi. Namun, cermin transformasi dewa memperluas aturan pengoperasian energi ini melalui penggunaan susunan sihir ilusi. Seorang seniman bela diri dapat menempatkan dirinya di dalam dan secara langsung mengalami sendiri perubahan dalam energi api. Jika 3 hari sebelumnya Lin Ming bermeditasi di batu surga terbakar, maka ini bisa dianggap telah memasuki batu totem surga terbakar. Dia sekarang secara langsung menerima baptisan dalam badai energi yang dahsyat. Jika dia mampu menahannya, menjalaninya, maka itu membuktikan bahwa persepsinya baik, cukup untuk dilewati. Gelombang panas melewatinya. Pakaian Lin Ming, yang seharusnya hampir kebal terhadap air dan api, sebenarnya mulai sedikit terbakar. Ini membuktikan bahwa suhunya sangat tinggi. Klan Phoenix kuno memiliki total 9 konsep api. Sejalan dengan itu, cermin transformasi dewa juga memiliki 9 alam. Dan, perubahan konsep pertama adalah, panas terbakar. Panas yang membara adalah fondasi yang paling mendasar. Jika seseorang dapat menahan konsep ini, maka mereka akhirnya dapat dianggap benar-benar telah melewati pintu konsep api yang sebenarnya. Suhu meningkat semakin tinggi. Lin Ming tidak punya pilihan selain memutar perlindungan esensi sejati tubuhnya hingga batasnya serta secara bersamaan mengaktifkan medan kekuatan Asura untuk mengelilingi seluruh tubuhnya. Medan gaya Asura adalah domain medan gaya yang dapat menekan semua jenis energi. Secara alami,
ia juga mampu menekan nyala api panas yang membara tersebut. Namun, saat Lin Ming menekan panas ini, dia hanya merasakan panas yang membakar di sekitarnya tiba-tiba melonjak secara besar-besaran. Esensi sejati Lin Ming dengan cepat dikonsumsi dan bahkan suhu di sekitarnya terus meningkat. Jika ini terus berlanjut lebih lama lagi maka dia tidak akan bisa bertahan. Aku bodoh. Ini sebagai ujian pemahamanku terhadap konsep api, bukan apakah aku mempunyai kekuatan untuk menahannya atau tidak. Mengabaikan api dan melawannya jelas bukan suatu pilihan. Saya harus bertindak sesuai dengan pemahaman saya tentang batu totem surga terbakar dan beradaptasi dengan lautan api ini. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia menarik napas dalam-dalam dan dengan tegas menarik perlindungan esensi sejati tubuhnya dan medan kekuatan Asura. Untuk sementara waktu, gelombang panas yang menindas mendorong Lin Ming seperti air terjun. Pakaian tahan api Lin Ming meleleh. Dia bahkan bisa mendengar suara kulitnya sendiri yang terpanggang hingga empuk. Segera setelah itu, Lin Ming dibiarkan telanjang bulat. Dengan suara retak, cincin spasialnya juga hangus hitam karena api yang membara. Tentu saja, ini hanyalah dunia ilusi. Tubuh asli Lin Ming berdiri diam dan tidak terluka di luar cermin transformasi dewa. Kekuatan api yang luas dan tak ada habisnya mengalir melalui titik akupuntur Lin Ming, dengan ganas mengamuk melalui meridiannya dan mengalir ke tulang, organ, dan anggota tubuhnya. Jika pemahamannya tentang konsep api terlalu buruk, maka api ini akan menghanguskan seluruh organ tubuhnya menjadi abu. Dalam aliran panas yang mengerikan, pikiran Lin Ming masih seperti es. Pikirannya menyentuh benih dewa sesat dan totem api kecil di atasnya tiba-tiba mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Dengan suara yang jernih, kekuatan api yang sangat besar di dalam tubuh Lin Ming mulai tersedot ke dalam benih dewa sesat, menyebabkan garis-garis energi pada dewa sesat yang terlihat mulai berputar. Garis-garis energi ini hanya memiliki luas permukaan sebesar sebutir beras. Namun, strukturnya sangat rumit dan indah. Itu seperti jurang maut yang lahir di dalamnya, terus-menerus dan sembarangan melahap kekuatan api, memastikan bahwa tidak ada organ Lin Ming yang terluka. Dalam keadaan ini, Lin Ming merasakan energi di dalam tubuhnya meledak seperti balon. Di luar cermin transformasi dewa, setengah jam telah berlalu dengan tenang. Semua seniman bela diri di luar fokus pada Lin Ming dan Huo Wenlong. Setengah jam sudah merupakan hasil nilai yang luar biasa. Tidak ada yang mengira Lin Ming dan Huo Wenlong akan gagal pada saat ini. Dengan kekuatan mereka, bertahan kurang dari setengah jam akan terasa aneh. Bagian yang benar-benar sulit ada di depan. Di dunia konsep pertama, suhu akan terus meningkat. Namun, kemampuan seorang seniman bela diri dalam menyerap dan mengendalikan energi api terbatas. Begitu mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi, mereka akan terbakar oleh lautan api. Sebelumnya, Huo Yu hanya mampu bertahan selama 40 menit. Adapun seseorang yang bisa bertahan 3/4 jam, itu adalah sesuatu yang jarang terjadi bahkan dalam 50 tahun. 50 tahun terasa seperti waktu yang lama, namun tim Ewon Phoenix City memiliki lebih dari 1 juta dunia untuk dipilih, dan itu bahkan belum termasuk alam para dewa. Jumlah talenta murni yang melewati sini dalam waktu 50 tahun sungguh mengerikan. Saya ingin tahu apakah Lin Ming akan bertahan sampai akhir, atau apakah itu Huo Wenlong. Para seniman bela diri di sekitarnya mulai bergumam. Tentu saja itu adalah Huo Wenlong. Lin Ming memiliki kompatibilitas yang tinggi dengan api, tetapi tes ini melihat pemahaman seseorang tentang hukum. Kata seniman bela diri Realm of the Gods. Itu belum tentu benar. Semakin tinggi kompatibilitas api Anda, semakin besar suhu yang dapat ditahan oleh tubuh Anda, dan semakin besar pula kekuatan api yang dapat Anda tahan. Yang bertahan sampai akhir mungkin adalah Lin Ming. Seorang seniman bela diri alam rendah membalas. Sebagai sesama seniman bela diri dari alam bawah, ia secara alami memihak Lin Ming. Ini adalah pertarungan pertama Huo Wenlong dan Lin Ming, itu akan berhubungan dengan pencapaian mereka di masa depan. Dalam kehampaan, wanita berpakaian merah dan pria tua telah mengantisipasi kompetisi semacam ini. Ketika seorang seniman bela diri menginjakan kaki di jalan seni bela diri dan berjalan menuju puncak, mau tidak mau mereka harus berjalan melewati tubuh semua pecundang yang jatuh di bawah mereka. Pada saat ini, di dalam dunia cermin transformasi dewa, Huo Wenlong berkibar seperti sehelai sutra di tengah badai merah yang menyala-nyala. Kekuatan panas terbakar mengalir ke arahnya. Setengah dari energi ini dialihkan oleh kekuatan tak kasat mata sementara separuh lainnya memasuki dirinya. Dengan menggunakan metode pengalihan energi ini, itu berarti Huo Wenlong hanya perlu menahan setengah dari energi api. Saat gelombang panas demi gelombang panas dibelokkan sebagian oleh Huo Wenlong, dia terus tetap tenang tanpa rasa tegang sedikitpun. Dia yakin dia akan memenangkan pertarungan ini. Ini karena ketika dia berada di alam para dewa, dia telah mengalami cermin transformasi dewa. Metode pengalihan kekuatan api ini juga merupakan warisan tingkat tinggi dari klannya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari oleh kebanyakan orang. Bahkan Huo Yu pun tidak bisa melakukannya, apalagi orang seperti Lin Ming. Meskipun metode memperpanjang waktu tinggalnya di sini mungkin tampak sedikit mencurigakan, dunia hanya peduli pada pahlawan yang menang, hasil jauh lebih penting daripada cara. Lagi pula, metode pengalihan ini, dari sudut pandang lain, hanya membuktikan betapa Huo Wenlong memahami hukum api secara menyeluruh. Lin Ming, aku sudah menang. Saya akan membuktikan keunggulan saya kepada Anda di sini dan saat ini.
Selama kamu tidak terlalu mengejarku, aku akan menempati posisi pertama dalam uji coba peleburan ini. Sementara itu, di sisi lain dari cermin transformasi dewa, energi api di dalam tubuh Lin Ming telah meningkat ke tingkat yang mengerikan. Karena kekuatan api berkumpul menuju Lin Ming dan benih dewa sesat mengumpulkan semuanya di dalam dirinya sendiri, suhu di dalam tubuh Lin Ming bahkan lebih tinggi daripada suhu di luar. Lin Ming menutup matanya sepanjang waktu ini. Persepsinya selalu terfokus pada awan merah yang membubung di atasnya, sambil terus berusaha memahami hukum yang mengatur revolusi energi di dunia ini. Dunia ini mengambil revolusi api yang paling mendasar sebagai hukum fundamentalnya. Saat Lin Ming menahan baptisan api, dia mulai memahami bagaimana menerobos tingkat pertama konsep cermin transformasi dewa. Selama dia bisa mengumpulkan cukup energi di dalam tubuhnya, dia bisa menggunakan garis keturunannya sendiri sebagai panduan dan memadukan hukum dan konsep api dan kemudian meledakkan semua energi itu di dalam dirinya. Energi ini akan tersebar, dan pada gilirannya membakar lautan api. Ini akan memungkinkan dia untuk menerobos konsep pertama, melewati ujian pertama cermin transformasi dewa. Namun bagi seorang ahli bela diri pada umumnya, mereka tidak mampu mengumpulkan cukup energi api di dunia yang panas membara ini sebelum tubuh mereka tidak dapat lagi menahannya. Bahkan jika garis keturunan Phoenix kuno mereka jauh lebih murni dan padat daripada Lin Ming, atau pemahaman mereka tentang konsep dan hukum lebih besar daripada Lin Ming, mereka tetap tidak akan mampu membakar dunia ini. Tapi bagi Lin Ming, ini bukan masalah, karena dia memiliki benih dewa sesat di dalam dirinya. Kekuatan api yang bisa dia tahan jauh melampaui rata-rata seniman bela diri. Tubuh Lin Ming dipenuhi dengan kekuatan api. Benih dewa sesat itu seperti miniatur matahari yang memancarkan sinar cahaya keemasan yang menyilaukan. Di permukaan benih dewa sesat, ukiran api menjadi lebih terang. Energinya sudah mencapai kapasitas 95%. Lalu, 96%, 97%, 98%, 99%, mendaki tanpa akhir. Lin Ming mengertakkan gigi. Benih dewa sesat bagaikan badai di dalam dirinya, itu bisa meledak kapan saja. Di luar cermin transformasi dewa, tubuh Lin Ming mulai bergetar. Pembuluh darah biru menonjol dari tubuhnya seperti cacing yang menggeliat dan butiran keringat menetes di dahinya. Lin Ming, sepertinya dia, mungkin tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Beberapa seniman bela diri memperhatikan perubahan penampilan Lin Ming. Dibandingkan dengan Lin Ming, Huo Wenlong tampak jauh lebih nyaman. Nafasnya teratur dan tidak ada sedikit pun keringat di keningnya. Melihat jam pasir, masih ada sisa pasir hingga 3/4-nya. Ini baru sekitar 2,5/4 waktu namun Lin Ming sepertinya telah mencapai batasnya. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa bertahan selama 3/4 waktu. Beberapa seniman bela diri mulai berbicara satu sama lain. Namun, di aula besar, mata tetua berjubah merah itu justru mengecil. Dia menatap Lin Ming, cahaya penasaran di matanya. Babak 729, menerobos dunia pertama. Waktu berlalu dengan lambat. Saat Lin Ming berdiri di depan cermin pergeseran surgawi, tinjunya terkepal erat, dan pembuluh darah di lengannya dipompa seolah-olah bisa pecah kapan saja. Seluruh bajunya sudah basah kuyup oleh keringat. Sepertinya dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Tapi selain Lin Ming, Huo Wenlong hanya memiliki beberapa butir keringat yang membasahi wajahnya. Tampak jelas bahwa dia bisa melanjutkannya lebih lama lagi. Nuyan Ming telah mencapai batasnya, kata seorang seniman bela diri dari koridor bumi. Jika tidak ada kecelakaan maka Huo Wenlong seharusnya mampu bertahan selama 3/4 jam, cukup untuk memenuhi standar 50 tahun Timewon Phoenix City yang langka. Tapi Nuyan Ming seharusnya hanya mampu bertahan paling lama beberapa saat lagi. Meskipun ia hanya memiliki sedikit kekurangan, hampir mencapai waktu tersebut juga cukup bagus terutama karena Nuyan Ming adalah seniman bela diri dari alam bawah. Beberapa seniman bela diri mulai berdiskusi satu sama lain. Dalam uji coba putaran pertama ini, Huo Wenlong lebih unggul. Namun, uji coba peleburan tingkat raja tahap pertama bukanlah sesuatu yang selesai dalam waktu singkat, tidak diketahui siapa pemenang akhirnya. Huo Ping mencibir ketika dia melihat Lin Ming semakin mendekati batas kemampuannya. Dia berkata, Nuyan Ming ini seharusnya tidak memaksakannya jika dia tidak bisa bertahan. Ketika seniman bela diri lain tidak tahan lagi, hal yang paling sering terjadi pada mereka adalah wajah mereka sedikit memutih, tak satu pun dari mereka yang terlihat seperti orang ini sekarang. Apa yang dilakukannya? Jika dia tidak bisa bertahan maka dia tidak bisa bertahan. Apa gunanya melakukan perjuangan yang sia-sia? Bisa bertahan bahkan ketika dia sudah mencapai batas kemampuannya berarti Nuyan Ming memiliki kemauan yang kuat. Jika kamu mencobanya, kamu akan gagal. Yellow Right Min membalas dengan belak-belakan. Huo Ping mencibir dengan jijik, tidak lagi berbicara, jelas tidak ingin repot dengan omong kosong ini. Setelah 10 napas waktu, seluruh tubuh Lin Ming memerah. Di area di mana telapak tangannya menyentuh cermin pergeseran langit, nyala api samar perlahan naik. Semua orang yang hadir memperhatikan sedikit perubahan ini. Tapi, terlepas dari apakah mereka adalah seniman bela diri dari koridor bumi atau koridor langit, tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui dengan jelas apa yang sedang terjadi. Dalam kehampaan, mata lelaki tua jangkung itu membelalak penuh minat. Bocah kecil ini, dengan hanya budidaya inti revolving tengahnya yang sepele, ingin menggunakan tubuhnya untuk mengarahkan api dan memindahkan energi atribut api di dunia pertama, yang pada akhirnya membakarnya habis. Betapa beraninya dia.
Wanita berpakaian merah itu tersenyum tipis. Dia berkata dengan berbisik lembut, afinitasnya terhadap api sangat tinggi sehingga lebih mudah baginya untuk menggerakkan kekuatan api di dunia itu. Ada kemungkinan dia akan berhasil, tapi permintaannya memang terlalu mahal. Ayo terus menonton. Tidak peduli apa, ketegasan yang berani itu sesuai dengan keinginan orang tua ini. Dia tidak seperti anak Huo Wenlong yang hanya mencoba memainkan beberapa trik dan menunda waktu. Orang tua itu melirik ke arah Huo Wenlong, jelas memandangnya dengan jijik. Haha, cukup bagus juga bagi Huo Wenlong untuk mencapai level ini, dan bukan berarti apa yang dia lakukan melanggar aturan. Sekarang kita hanya bisa melihat apakah Nuyan Ming akan berhasil atau tidak. Pada saat ini, dalam dunia cermin pergeseran surgawi, akumulasi energi dalam tubuh Lin Ming telah mencapai batasnya. Benih dewa sesat sudah penuh. Ukiran totem pada benih mulai memancarkan cahaya keemasan cemerlang. Tidak hanya itu, bahkan dantian Lin Ming pun dipenuhi dengan sejumlah besar energi api. Semua energi ini diserap oleh inti berputar lubang hitam di dalam dantiannya, membentuk pusaran api yang menutupi segalanya dalam kabut merah kabur. Dantiannya mulai terbakar. Ketika seorang seniman bela diri memasuki alam Xiantian, dantian menjadi sumber dan asal mula seluruh energi mereka. Namun, hal itu juga menjadi kelemahan terbesar mereka. Nyala api yang ada di dalam dantian adalah api inti. Jika seseorang bukan seniman bela diri dengan atribut api maka mustahil untuk menyalakan api inti semacam ini. Api semacam ini, jika dipancarkan dari sumber energi seorang seniman bela diri, akan mengandung kekuatan yang paling hebat. Gunakan garis keturunannya sebagai panduan, nyalakan api inti, gabungkan dengan kekuatan api di dalam benih dewa sesat, lalu hanguskan langit dan bumi. Bang! Dengan suara yang memekakan telinga, semua energi api yang sangat terkompresi di dalam benih dewa sesat benar-benar pecah. Pada saat itu, rasanya seperti totem api pada benih dewa sesat telah menjadi mata burung Phoenix, sinar cahaya keemasan menyilaukan menembus kehampaan yang tak terbatas. Seluruh tubuh Lin Ming mulai terbakar. Api di sekelilingnya menyatu menjadi burung Phoenix raksasa yang mengeluarkan ratapan tajam saat terbang keluar. Ganasnya nyala api itu mengguncang langit dan menghancurkan bumi. Lautan api mendidih karena kegembiraan. Energi api yang tak terhitung jumlahnya tersedot ke dalam burung Phoenix ini, gelombang energi merah yang berhembus ke langit, membentuk pusaran air merah besar yang sepertinya menelan langit. Lin Ming adalah seorang seniman bela diri inti berputar. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, mustahil baginya untuk membakar dunia hanya dengan kekuatannya. Dia hanya bisa menggunakan tubuhnya untuk mengendalikan kekuatan api, mempercepat kekuatan dunia dan menggunakan energi api yang sudah ada sebelumnya untuk menghancurkan seluruh ciptaan. Ini adalah pemanfaatan hukum kebakaran, serta satu-satunya cara untuk menerobos ranah pertama cermin pergeseran surgawi. KKK, sebuah retakan muncul di kehampaan. Pada saat ini, seluruh tubuh Lin Ming diliputi api. Kedua matanya membara karena api surga yang terbakar. Rasa sakit yang luar biasa muncul dari dantiannya, dan dia merasa seolah-olah seluruh meridiannya dan bahkan jiwanya terbakar hitam oleh api ini. Rasa sakit semacam ini terkait langsung dengan lautan spiritualnya, cukup kuat hingga mampu menyapu kesadarannya. Lin Ming merasakan lautan rohaninya bergetar. Di dalam lautan spiritualnya, api hitam bergulung ke atas. Tapi pada saat itu, roh pertempuran berbentuk tombak melolong, menebas ular piton api hitam ini, langsung memalingkannya. Saya menggunakan garis keturunan saya sendiri sebagai panduan dan memacu kekuatan api di dunia ini untuk membakar segalanya. Rasa sakit di cermin pergeseran surgawi ini awalnya hanyalah ilusi, itu tidak bisa menyakitiku. Pada saat itu, di antara alis Lin Ming, tanda berbentuk api yang ditinggalkan oleh darah Phoenix kuno memancarkan cahaya seolah-olah itu adalah matahari terbit dan burung Phoenix emas melolong. Burung Phoenix ini lebih kecil dari burung Phoenix yang muncul ke dunia sebelumnya, tetapi ia bahkan lebih pijar, cemerlang, dan murni. Ini adalah hasil dari Lin Ming yang menggabungkan hukum garis keturunan hidupnya bersama dengan kekuatan api dari benih dewa sesat. Burung Phoenix emas melebur menjadi burung Phoenix yang terbentuk dari api dunia, mengubah segalanya menjadi merah kemasan. Bang bang bang, kekosongan terus runtuh, dan sebagian besar ruang terdekonstruksi di hadapannya. Badai luar angkasa melanda. Kekuatan ruang yang kacau ini sebenarnya menyatu dengan api. Itu seperti angin yang meningkatkan intensitas api, membuatnya semakin ganas. Pada saat itu, mata Lin Ming berbinar. Jika badai luar angkasa menyatu menjadi api, bisa jadi itu sebenarnya seperti angin, yang membuat intensitas api semakin berkobar. Setelah menyadari hal ini, hati Lin Ming terbalik oleh gelombang mengerikan. Dia terlalu paham dengan arti penemuan ini. Ini sama dengan menggabungkan hukum yang berbeda. Api dan guntur memiliki asal-usul yang sama, namun demikian, Lin Ming telah menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk memahami konsep Thunderfire. Konsep ruang adalah salah satu konsep yang paling sulit dipahami dan mistis. Terlebih lagi, hal itu umumnya tidak dikaitkan dengan konsep api. Untuk menggabungkan kedua konsep ini jauh lebih sulit. Namun di sini, Lin Ming telah melihat dengan matanya sendiri perpaduan badai luar angkasa dan api. Ini juga merupakan perpaduan konsep. Jadi seperti ini, Lin Ming terus memandang. Meskipun dunia di dalam cermin pergeseran surgawi tidak lebih dari sebuah ilusi, jejak energi yang terkandung di dalamnya masih berasal dari batu kekacauan. Jejak-jejak ini diukir oleh prinsip-prinsip alam semesta, mencatat aturan-aturan untuk memobilisasi energi yang paling penting.
Dengan kata lain, semua fenomena yang terjadi di alam mimpi cermin pergeseran langit merupakan perwujudan dari sumber hukum alam semesta. Seberapa banyak Anda dapat memahami semuanya bergantung pada kemampuan Anda sendiri. Bang bang bang, 70% ruang di dunia pertama pecah, api keluar ke dalam kehampaan. Lin Ming dengan sepenuh hati menyaksikan semua perubahan ini terjadi. Bahkan ketika darah mengalir dari sudut matanya, darah ini langsung hangus oleh api di sekitarnya. Namun, Lin Ming tampaknya tidak merasakan semua ini. Jadi ini konsep api dari panas yang membakar. Ini adalah kesempatan untuk memadukan kekuatan api dan kekuatan luar angkasa. Saya mengerti. Saya memahaminya sekarang. Lin Ming menarik napas dalam-dalam, dan berteriak, dunia pertama, hancurkan aku. Dengan teriakan bergema, Phoenix merah keemasan di belakangnya mengeluarkan teriakan nyaring. Adapun di tepi ruang, dunia mulai mengalami dekonstruksi. Lautan api runtuh dan ruang angkasa berubah menjadi pusaran besar, menelan semuanya. Untuk sementara waktu, di luar cermin pergeseran surgawi, tubuh Lin Ming bergetar. Tanda api di antara alisnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan bahkan saat darah keluar dari matanya. Ini tidak bagus. Nuyan Ming telah menarik dirinya sendiri secara berlebihan. Seorang seniman bela diri dari koridor bumi berteriak kaget. Cermin pergeseran langit adalah susunan sihir ilusi yang seharusnya tidak menimbulkan bahaya, itu tidak seperti susunan pembunuhan. Secara umum, jika seorang ahli bela diri mati di dalam cermin pergeseran langit, tidak akan ada masalah dengan tubuh aslinya. Hanya kesadaran mereka yang akan sedikit ketakutan. Namun, selalu ada pengecualian. Ketika seorang seniman bela diri menginvestasikan terlalu banyak pikirannya dan melampaui batas kemampuannya, mungkin saja lautan spiritualnya akan rusak dan mereka bisa jatuh ke dalam obsesinya. Beberapa seniman bela diri tingkat rendah ingin dengan paksa menarik Lin Ming kembali dari cermin pergeseran surgawi, tetapi mereka benar-benar dihentikan oleh teriakan penatua berjubah merah, tidak ada yang bergerak. Begitu suara ini jatuh, tubuh Lin Ming bergetar dan dia dikeluarkan dari cermin pergeseran surgawi. Lin Ming mundur selangkah, wajahnya pucat saat dia mengeluarkan seteguk darah. Dia tampak seperti telah menghabiskan hampir semua yang dimilikinya. Saudara Nuyan, kamu baik-baik saja. Yellow Right Min melesat ke depan untuk membantu mendukung Lin Ming. Para seniman bela diri lain dari alam bawah juga mengambil setengah langkah ke depan untuk menanyakan tentang luka-lukanya. Saudara Nuyan, minumlah pil penenang pikiran. Seorang seniman bela diri membagikan sebotol pil. Jika seseorang bertahan terlalu lama di dalam cermin pergeseran langit, lautan spiritualnya akan mudah terluka. Mengonsumsi pil penenang pikiran akan membantu memulihkan lautan spiritual. Saudara Nuyan telah melakukannya dengan baik. Meski Anda baru saja melewatkan 3/4 jam, hasil Anda cukup membanggakan. Lin Ming menyingkirkan botol pil penenang pikiran dan menarik napas dalam-dalam. Dia menekan darah gelisah yang berjatuhan di dalam tubuhnya, dan bahkan tanpa melirik ke arah Huo Wenlong, berkata kepada penatua berjubah merah, dalam ujian ini, junior telah memperoleh beberapa wawasan. Saya ingin segera mengasingkan diri dan bermeditasi pada mereka. Bagus. Kalau begitu pergilah. Penatua berjubah merah tersenyum dan mengangguk, ekspresi puas di wajahnya. Lin Ming mengucapkan selamat tinggal dan langsung meluncurkan teknik gerakannya untuk terbang kembali ke dimensinya sendiri sesegera mungkin. Semua seniman bela diri yang tertinggal merasa bingung. Huo Ping mengerutkan bibirnya dengan jijik. Dia mencibir, wawasan macam apa? Dia mungkin takut dipermalukan, jadi dia mencari alasan untuk pergi. Dia hanya memiliki waktu setengah dupa sampai dia mencapai 3/4 jam. Huo Wenlong pasti akan mencapai saat itu. Jika Nuyan Ming tetap tinggal, dia akan kehilangan muka. Mendengar kata-kata ini, Yellow Right Min sangat marah. Dia dengan dingin mendengus, berkata, Huo Ping, sampah macam apa yang kamu semburkan? Anda hanya bertahan di sana selama 2/4 jam. Kamu juga masih jauh dari mencapai ketinggian Brother Nuyan. Memang benar aku tidak bisa menandinginya, tapi aku bukanlah tandingannya sejak awal. Huo Ping melirik Huo Wenlong. Namun, saat dia melakukan ini, dia menyadari sesuatu yang aneh. Di area tempat Lin Ming berdiri, di mana tangan kanannya menyentuh permukaan cermin pergeseran surgawi, sebenarnya ada jaringan retakan kecil yang menyebar dengan jelas. Retakan ini pulih dengan sangat lambat. Cermin pergeseran langit, bagaimana bisa retak? Bab 730, serangan untuk menghancurkan dunia. Setelah Huo Ping berbicara, seniman bela diri lain yang hadir juga memperhatikan retakan pada permukaan cermin pergeseran langit. Bukankah cermin transformasi dewa diukir dengan prinsip-prinsip pembentukan alam semesta? Bagaimana bisa retak? Semua seniman bela diri yang hadir penasaran dengan pertanyaan yang sama persis. Tapi saat ini, saat Huo Yu melihat ke arah cermin transformasi dewa, dia merasakan kengerian yang semakin besar di hatinya. Sebagai seseorang yang dianggap cukup berbakat dalam klan Huo, dia memiliki pemahaman yang baik tentang cermin transformasi dewa. Cermin pengubah dewa memang merupakan benda suci yang diukir dengan hukum sumber energi. Namun, inti cermin surgawi, serta dinding kristal yang membentuk permukaannya, bukanlah harta ilahi sejati dari pembentukan alam semesta. Sebaliknya, mereka diciptakan oleh master formasi susunan. Ketika dunia cermin pengubah dewa pecah, maka cermin itu sendiri juga akan pecah. Orang yang menciptakan cermin ini sudah mempertimbangkan situasi ini sejak awal.
Dengan kristal api cair di dalam tubuh utama cermin transformasi dewa, bahkan jika ada retakan yang terjadi di atasnya, kristal itu perlahan bisa meleleh dan membentuk kembali dirinya sendiri dengan fungsi perbaikan diri. Nuyanming, lulus ujian konsep pertama. Ini, Huoyu menarik napas dalam-dalam, matanya berkilat keheranan. Cermin transformasi dewa memiliki total 9 dunia di dalamnya. Kesembilan dunia ini semuanya berhubungan dengan 9 jenis konsep yang berbeda. 9 konsep berbeda ini hampir mencakup seluruh misteri hukum kebakaran. Dari 9 konsep ini, masing-masing konsep lebih sulit dari yang sebelumnya. Jika seseorang bisa melewati konsep ke-6 atau ke-7, maka mereka bisa menjadi Holy Lord di alam para dewa. Jika seseorang dapat melewati konsep ke-9, maka itu berarti mereka telah sepenuhnya memahami sumber hukum api, memiliki kekuatan seolah-olah mereka adalah inkarnasi dewa api. Inilah asal mula nama cermin transformasi dewa. Lewati 9 tingkat konsep, tembus kumparan fana, dan ubah menjadi dewa. Dan sekarang Lin Ming sudah menembus konsep pertama. Huoyu menganggap ini benar-benar sulit dipercaya. Jika Lin Ming adalah putra surga yang disukai dari klan besar di alam para dewa, maka dia tidak akan menganggap ini mengejutkan. Namun, Lin Ming adalah pendatang baru dalam konsep api yang baru saja tiba. Pemahamannya tentang hukum kebakaran bahkan lebih rendah daripada pemahaman seorang anak dari alam dewa. Dia telah menggunakan setengah dupa waktu dengan perjanjian Phoenix kuno untuk menyatu dengan hukumnya. Perbedaannya terlalu besar. Satu-satunya aspek yang perlu diperhatikan adalah kesesuaiannya dengan kekuatan api. Tapi hanya mengandalkan ini saja, mustahil baginya untuk membakar dunia tingkat pertama. Huoyu terkejut, tetapi Woping dan yang lainnya, mereka belum pernah mengalami cermin transformasi dewa ini sebelumnya, jadi mereka tidak tahu apa arti retakan di permukaan. Meskipun mereka berpikir bahwa retakan muncul di permukaan cermin transformasi dewa adalah hal yang luar biasa, retakan tersebut telah sembuh dengan sendirinya hingga tingkat yang tidak terlalu mencolok hanya dalam waktu setengah batang dupa. Karena itu, mereka tidak menganggap masalah ini terlalu penting. Namun saat ini, tubuh Huo Wenlong bergetar. Dengan wajah pucat, dia melangkah mundur dari God Transforming Mirror. Dia akhirnya mencapai batas kemampuannya, tidak mampu menahan konsep dunia pertama. Huo Wenlong tidak melihat ke jam pasir terlebih dahulu. Sebaliknya, tindakan pertamanya adalah berbalik ke sisinya dan dia melihat bahwa area tempat Lin Ming pernah berdiri sekarang kosong. Jelas sekali, dia telah dikalahkan terlebih dahulu. Ia memenangkan. Bibir Huo Wenlong melengkung membentuk senyuman. Kemudian, dia berbalik untuk melihat jam pasir. Tanda 3/4 telah terisi, dan sedikit pasir kini melayang ke bawah. Dia telah mencapai angka 3/4. Ketika Huo Wenlong melihat ini, dia sangat gembira. Itu berarti dia adalah seorang jenius yang hanya terlihat sekali setiap 50 tahun. Bertahan di dunia cermin selama 3/4 jam, itu adalah hasil yang jarang terlihat bahkan dalam 50 tahun. Meskipun Huo Wenlong telah menggunakan beberapa trik untuk mendapatkan kehormatan ini, dia tetap tidak melanggar aturan apapun. Apa yang dia andalkan adalah pemahamannya tentang hukum kebakaran. Hasilnya cukup efektif. Dengan gelar seperti itu, kemungkinan besar dia akan terpilih memasuki alam para dewa untuk uji coba peleburan tahap kedua. Haha, Kakak Long, 3/4 jam. Anda adalah orang pertama dalam tes ini yang berhasil menembus waktu 3/4 jam. Ini adalah hasil yang jarang terlihat bahkan dalam 50 tahun di Timewon Phoenix City. Huo Ping buru-buru berlari dan memberi selamat kepada Huo Wenlong. Tentu saja, dia tidak bisa melewatkan kesempatan untuk menyanjungnya. Benar, saudara Long, kami telah berusaha keras untuk mencapai 2/4 jam saja. Kami pikir ini sudah cukup bagus, tapi dibandingkan dengan Brother Long, hasil kami terlalu memalukan. Tak satu pun dari kita yang bisa membandingkannya. Benar, kamu benar-benar memperluas wawasanku. Beberapa seniman bela diri lain dari alam para dewa juga memuji secara serempak. Meskipun sanjungan semacam ini jelas-jelas bersifat oportunistik, suasana hati Huo Wenlong sedang bagus dan dipuji seperti ini membuat pikirannya mengalir sangat lancar. Meski dia tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya, dia, dengan rendah hati, berkata, keberuntunganku bagus. Setelah uji coba peleburan ini berakhir, saya meminta semua orang untuk datang ke restoran Phoenix kuno dan berbagi beberapa gelas anggur dengan saya. Hanya ada satu restoran di Timewon Phoenix. Bahan-bahan di dalamnya semuanya adalah barang spiritual dengan atribut api. Anggur itu sendiri adalah anggur atribut api berusia ribuan tahun yang diseduh dari harta surgawi. Hanya makan di sana sangat bermanfaat bagi budidaya seseorang. Tentu saja, harganya sendiri sangat tinggi sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Restoran Phoenix kuno, karena Kakak Long memperlakukan kita dengan sangat baik, maka kita tidak akan bersikap tidak sopan. Seorang seniman bela diri dari alam para dewa berkata dengan gembira. Tak seorang pun akan melewatkan kesempatan untuk menyanjung Huo Wenlong dan menyantap makanan roh atribut api yang begitu mewah. Kelompok dari alam para dewa melompat kegirangan. Namun saat ini, penatua berjubah merah mengeluarkan sebuah gulungan dari cincin spasialnya dan membukanya dengan suara yang menggelegar. Tanpa ekspresi, dia berkata, sekarang saya akan mengumumkan hasilnya. Mendengar penatua berjubah merah berbicara, para seniman bela diri saat ini merasakan hati mereka dicekam ketakutan. Uji coba peleburan tingkat raja tahap pertama dinilai dari totalitas skor yang digabungkan menjadi satu. Setelah setiap tes, penguji akan memberikan skor kepada setiap kandidat.
Skor ini terkait dengan peran dan status seniman bela diri di masa depan dalam klan mereka. Itu adalah hal yang paling penting. Huo Wenlong tersenyum tipis, percaya diri. Dia tidak khawatir dengan hasilnya. Karena dia bisa bertahan selama 3/4 jam dan memperoleh gelar sebagai seorang jenius yang jarang terlihat dalam 50 tahun, wajar saja jika hasilnya akan luar biasa. Skor sempurna adalah 10 poin. Skornya dinilai oleh saya. Semua yang gagal tidak punya apa-apa. Kata penatua berjubah merah dengan acuh tak acuh. Dengan goresan pena yang besar, dia langsung menghapus semua nama seniman bela diri yang gagal dari gulungan itu. Penatua berjubah merah ini biasanya memiliki ekspresi dingin sepanjang waktu, dan dia jarang memberikan nasihat atau arahan apapun kepada para kandidat ini. Sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas tes tersebut, dia berusaha untuk tetap bersikap adil dan tidak memihak. Hanya ketika Lin Ming membakar dunia pertama senyum langka dan kecil melintasi wajahnya. Yellow Right Min, nyaris tidak lewat, 1 poin. 1 poin, Yellow Right Min terperangah. Jika skor sempurna adalah 10 poin, maka 1 poin terlalu memalukan. Yah, setidaknya dia sudah lulus. Teng King, nyaris tidak mengoper, 1,2 poin. Yun Lan, nyaris tidak lulus, 1,3 poin. Saat penatua berjubah merah membacakan setiap nama, seniman bela diri yang dipanggil semuanya memiliki kulit yang jelek saat mereka mendengar skor mereka. Skor sempurna adalah 10 poin, tetapi hanya sedikit yang melebihi 2 poin. Yang tertinggi sejauh ini telah memperoleh 2,3 poin. Ini merupakan pukulan yang terlalu besar bagi mentalitas mereka. Kemudian, penatua berjubah merah membacakan nama Huo Ping. Huo Ping berasal dari alam para dewa dan dia juga pergi ke koridor bumi. Apalagi dia sudah bertahan selama 2/4 jam. Hasilnya pasti luar biasa. Setelah penatua berjubah merah menyerang nama Huo Ping menegang, jantungnya terangkat. Dia mencondongkan tubuh ke depan untuk mendengarkan lebih cermat. Huo Ping, 3,2 poin. Huo Ping tiba-tiba layu. Baik atau buruk, dia masih mendapatkan hasil yang luar biasa. Standar macam apa yang mereka tetapkan di sini? Dari total 10 poin, ia hanya memperoleh 3,2 poin. Bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa hasilnya luar biasa? Huo Yu, 4,3 poin. Selain Lin Ming dan Huo Wenlong, Huo Yu adalah satu-satunya penantang uji coba lainnya yang pergi ke koridor langit. Dia jelas merasa sulit menerima skor 4,3 poin ini. Orang tua Jun ini benar-benar terlalu kasar, setiap nilai yang dia berikan sesuai dengan yang ditentukan, bahkan tidak lebih dari setengah poin. Dalam kehampaan, lelaki tua jangkung itu menggelengkan kepalanya. Anak-anak kecil ini harus kembali ke alam para dewa dan melaporkan hasilnya. Dari 10 poin, mereka hanya berhasil memperoleh 3-4 poin, ini sulit untuk diakui. Beberapa penguji akan memperluas aturan dengan rasa kasih sayang, dan selalu menambah jumlah poin 1 atau 2 sehingga skornya tampak lebih menarik. Tapi, penguji yang kolot ini jelas tidak mempedulikan hal itu sama sekali. Haha, itu juga bagus. Anak-anak kecil ini harus tahu betapa besarnya kesenjangan antara mereka dan orang lain. Menghancurkan semua kesombongan yang ada di hati mereka hanya akan membawa kebaikan bagi mereka. Wanita berpakaian merah itu tersenyum. Dunia ini terlalu luas, dan ada terlalu banyak pemuda heroik yang berprestasi. Seorang jenius tidak berarti apapun. Jika mereka dibutakan oleh lingkaran cahaya mereka sendiri maka itu hanya akan merugikan diri mereka sendiri. Huo Wenlong, Pak Tua Jun menyebut namanya, para seniman bela diri yang hadir menajamkan telinga mereka. Berapa banyak poin yang diperoleh Huo Wenlong? 6,1 poin. Saat kata-kata ini diucapkan, semua seniman bela diri yang hadir tercengang. Huo Wenlong juga mengerutkan kening. Skor ini terlalu rendah. Dia dikenal sebagai talenta 50 tahun di Timewon Phoenix City. Dia telah bertahan di dunia itu selama 3/4 jam, namun dia hanya memperoleh 6,1 poin. Lalu, siapa yang pantas mendapat nilai lebih dari 6 poin? Huo Ping mau tidak mau mengirimkan transmisi suara esensi sejati kepada teman-temannya, orang idiot mati otak mana yang muncul dengan kriteria penilaian ini. Apakah 7, 8, 9 poin hanya untuk pertunjukan? Transmisi suaranya juga mencakup Huo Wenlong. Meskipun kata-kata ini tampak tidak sopan, sebenarnya kata-kata itu sesuai dengan perasaan Huo Wenlong saat ini. Ini juga merupakan tujuan Huo Ping. Huo Wenlong sangat marah. Dia harus melaporkan skor ini kembali ke klannya. Jika terlalu buruk, maka dia akan ditertawakan meskipun dia mendapat tempat pertama. Itu berarti yang dia lakukan hanyalah bersaing dengan sekumpulan sampah untuk mendapatkan tempat pertama. Namun, apa yang keluar dari mulutnya adalah, Huo Ping, jangan tidak menghormati senior yang membuat peraturan. Selalu ada alasan untuk itu. Hanya karena kami tidak dapat memperoleh skor yang lebih tinggi, bukan berarti orang lain juga tidak dapat memperolehnya. Saat Huo Wenlong berbicara di sini, lelaki tua Jun kemudian perlahan berkata, Nuyan Ming. 8,9 poin. Saat suara itu jatuh, Huo Wenlong membeku di tempatnya berdiri. Sama seperti dia mengatakan, hanya karena kita tidak bisa memperoleh skor yang lebih tinggi, bukan berarti orang lain juga tidak bisa, lelaki tua Jun itu sebenarnya telah memberikan skor yang lebih tinggi. Terlebih lagi, orang yang memperoleh skor ini adalah, Nuyan Ming. 8,9 poin. Bagaimana mungkin? Apa aku salah dengar? Bagaimana Nuyan Ming bisa memperoleh 8,9 poin? Seorang seniman bela diri Realm of the Gods berteriak.
Ini merupakan ketidakadilan yang besar. Instruktur, pasti ada kesalahan. Huo Wenlong hanya memperoleh 6,1 poin. Hasil Nuyan Ming bahkan lebih buruk daripada hasil Huo Wenlong. Ya, apa yang terjadi di sini? Bukan hanya seniman bela diri dari alam para dewa, bahkan mereka yang berasal dari alam bawah pun bingung. Mereka memandang lelaki tua Jun dengan mata bingung. Pak Tua Jun melambaikan lengan jubahnya dan dengan dingin berkata, Kalian sekelompok junior yang bodoh. Tidak ada batasan di alam semesta ini, selalu ada orang yang lebih baik. Bagaimana mungkin ada di antara kalian yang tidak mempertanyakan penilaian orang tua ini? Nuyan Ming berhasil mengalahkan dunia, menghancurkannya. Tapi kalian hampir tidak bisa bertahan di bawah undang-undang kebakaran. Perbedaannya lebih besar dari langit dan bumi. Faktanya, skor yang saya berikan kepada Anda semua jauh lebih dari yang pantas Anda terima. Sekarang mendekat dan mulai berlatih. Langsung. Dengan itu, lelaki tua Jun menggulung-gulungan itu dan berbalik untuk pergi dengan satu gerakan, meninggalkan sekelompok seniman bela diri yang kebingungan. Kalahkan dunia, apa yang sebenarnya? Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.